Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 805, North Sea Army Corps. Yuanen Yehui berbicara, ini akan menjadi jalan memutar. Ada korps angkatan darat North Sea dari kota North Sea yang ditempatkan di pantai. Sepertinya itu membela laut dan binatang buasnya. Saya tidak tahu di mana kita bisa mengambil jalan memutar. Selain itu, pantai ini dipantau oleh radar militer sehingga kita hanya bisa menuju ke pulau itu. Namun, tidak ada koordinat sehingga mencari pulau seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tang Wulin menyipitkan matanya. Tidak mungkin bagi kita untuk pergi melalui darat. Juga tidak layak di bawah tanah. Sepertinya kita harus terbang. Langit. Semua orang tercengang. Tang Wulin menjelaskan, perkembangan pesawat terbang jiwa sudah sangat maju akhir-akhir ini. Meskipun masyarakat dilarang menggunakan pesawat, militer dilengkapi dengan sejumlah besar pesawat. Karena tidak ada cara bagi kita untuk menggunakan darat atau laut, kita mungkin bisa terbang jika kita bisa mendapatkan pesawat jiwa. 30 km adalah jarak yang pendek untuk bepergian dengan pesawat. Tidak akan lama bahkan jika kita harus paralayang di sana. Petik 2. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak, kamu adalah jiwa pemberani. Itu adalah pesawat jiwa yang Anda lihat. Ini dipantau secara ketat oleh militer yang tidak pernah diizinkan untuk digunakan oleh publik. Mungkinkah Anda tahu di mana kami bisa menyewa pesawat terbang? Petik 2. Tang Wulin menjawab, tidak mungkin bagi kita untuk menyewa satu pasti, tetapi kita bisa meminjam satu. Xie dan Yuanen Yehui saling melirik ketika mereka berbicara bersamaan, dari Korps Angkatan Laut North Sea. Korps Angkatan Laut North Sea adalah pasukan militer utama di wilayah timur laut. Mereka pasti akan dilengkapi dengan pesawat terbang jiwa. Tidak ada konflik dalam penggunaan antara pesawat jiwa dan Mesha selama pertempuran yang sebenarnya. Bahan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan Mesha dengan kemampuan yang sama sudah cukup untuk menghasilkan 10 pesawat jiwa. Kecepatan terbang pesawat itu bahkan lebih cepat dari Mesha. Selain itu, pesawat itu mampu mengangkut lebih banyak orang dan memperbaiki amunisi jiwa. Penelitian tentang pesawat jiwa dimulai lebih dari seabad yang lalu. Itu adalah persenjataan yang sangat diperlukan Federasi saat ini setelah banyak perkembangan. Pasukan tentara utama memiliki unit terbang khusus yang sesuai dengan unit Mesha. Pesawat jiwa paling canggih mampu terbang tanpa henti ke Star Luo kontinen dari Dou Luo kontinen. Kemajuan teknologi Dou Luo kontinen berada di depan dua benua lainnya sejauh ini. Namun, Federasi tidak memiliki niat untuk memulai perang sekarang. Tidak ada keraguan bahwa, meminjam, pesawat terbang akan menjadi metode tercepat. Namun, masalahnya adalah tidak ada yang bisa menerbangkannya. Bahkan jika kita berhasil menyelinap masuk, bagaimana kita akan menerbangkan pesawat? Selain itu, menerbangkannya ke pulau sebelum militer mengetahui dan memburu kita. Yue Zhengyu bertanya. Tang Wulin berbicara, tindakan ini membutuhkan rencana yang terorganisir dengan baik. Meskipun saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang perangkat jiwa, saya tahu cukup banyak tentang pesawat terbang jiwa atau kendaraan terbang jiwa. Kami tidak dapat menerbangkannya tetapi karena kami meminjam, kita mungkin juga meminjam pilotnya. Kemampuan serangan jarak jauh korps militer mampu mencakup jarak 300 km. Kita hanya akan meminjam pesawat dan pilot yang kemudian mereka perlu konfirmasi untuk menghindari membunuh orang-orang mereka sendiri. Jika kita berada dalam jangkauan tembakan terkendali mereka, maka mereka tidak takut kita melarikan diri dari mereka, kan? Petik 2. Sekelompok orang mengangguk berturut-turut. Tang Wulin berbicara, kita akan berada dalam jangkauan 300 km setiap saat. Itu akan cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan 30 km. 30 km adalah sepelemparan batu untuk sebuah pesawat tempur. Kita kemudian dapat melakukan pendaratan di udara dan mengembalikan pesawat dan pilot yang dipinjam. Secara alami, kita tidak akan diserang oleh Korps Angkatan Laut North Sea sehingga kita dapat tiba di tujuan dengan selamat. Petik 2. Pada titik ini, Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa lingkungannya sangat tenang. Sekelompok orang mengawasinya dengan tatapan bingung. Su Lizhi bergumam pada dirinya sendiri, kakak, apa yang mendarat di udara? Tang Wulin mengangkat bahu. Itu artinya turun dari langit. Kita memiliki jiwa bela diri Zhengyu dan Yuanen yang mampu terbang.
Kita akan turun dari langit begitu kita tiba di tempat yang kita targetkan dan mengandalkan kemampuan terbang mereka untuk memungkinkan kita meluncur ke pulau itu bahkan jika mereka gagal, setidaknya mereka dapat mengurangi kecepatan kita jatuh. Ini akan baik-baik saja selama kita tidak menabrak tanah karena kita memiliki baju tempur pertempuran satu kata dan pertahanan kita sendiri untuk perlindungan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita jika kita jatuh ke laut juga. Petik 2. Xie menelan ludah. Kakak laki-laki, kamu adalah jiwa pemberani. Ini adalah pertama kalinya aku menyadari bahwa imajinasimu dapat menjadi tidak terkendali. Namun, rencananya sedikit berbahaya, bukan? Tang Wulin berbicara, memang. Ada risiko yang pasti. Pertama, apakah kita bisa menyelinap ke kamp Korps Angkatan Laut Nordsea dan menemukan diri kita seorang pilot untuk menerbangkan pesawat? Kedua, jangan mengenai sebelum kita tiba di pulau. Ketiga, untuk dapat mengalahkan binatang jiwa laut saat mendarat di laut dan membuat jalan kita ke pulau itu. Jika kita gagal melakukan langkah satu, maka risikonya relatif rendah dan hidup kita tidak dipertaruhkan. Jika kita gagal di langkah dua yaitu Korps Angkatan Laut Nordsea melancarkan serangan ke arah kita dapat meninggalkan pesawat dan mendarat ke laut, risiko kemudian datang terutama dari binatang jiwa laut, jadi, semakin jauh pesawat terbang, semakin dekat kita ke pulau dan semakin rendah akan risikonya. Petik 2. Poin terakhirnya adalah kita melawan binatang-binatang jiwa laut. Aura garis keturunanku memiliki sejumlah penindasan untuk menghambat makhluk-makhluk itu. Aku pikir kita harus bisa sampai ke pulau asalkan itu dalam jarak tertentu. Kecuali kebetulan kami sangat disayangkan bahwa kami berjumpa dengan 100.000 tahun jiwa buas, kita harus baik-baik saja. Zheng Yu, Yuanen, bisakah kemampuan terbangmu membawa kita berlima ke tujuan kita? Petik 2. Yue Zheng Yu berbicara, saya kira. Jika kita mencurahkan semua upaya kita dengan basis kultivasi kita saat ini, kita harus dapat membawa semua orang untuk waktu yang singkat. Namun, selalu ada ketidakpastian karena angin ketinggian yang tinggi. Petik 2. Tang Wulin memandang ke arah Su Lizhi. Berapa berat badan kita yang bisa dikurangi oleh agility sub-bunsmu? Su Lizhi berbicara tanpa ragu sedikit pun, 30% seharusnya bisa dilakukan. Yuanen Yehui berbicara, sepertinya itu layak. Apa ketinggian pendaratan di udara yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Tang Wulin menjawab, secara alami, semakin rendah semakin baik. Waktu yang digunakan untuk mendarat dapat dikurangi karena kita masih harus mempertimbangkan serangan jarak jauh dari pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Semakin pendek waktu yang kita habiskan untuk mendarat, semakin sedikit kemungkinan kita diserang. Petik 2. Ye Xinglan berbicara, baiklah. Ini kedengarannya bagus tapi hanya ada satu masalah besar. Bagaimana kita akan menyelinap ke pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea untuk meminjam pesawat terbang? Tang Wulin mengangkat bahu. Ini mungkin terdengar sulit tetapi bukan tidak mungkin. Yang paling sulit adalah bagaimana kita masuk. Ini relatif mudah setelah kita memasuki pangkalan karena terlepas dari pertahanan apapun, itu selalu merupakan terobosan terberat dari luar tetapi tidak ketika Anda sudah di dalam. Petik 2. Jadi bagaimana kalau kita masuk? Su Lizhi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin tersenyum. Saya akhirnya mengerti sesuatu setelah kejadian kemarin. Itu untuk mencari senior Anda ketika Anda menghadapi kesulitan. Balai Perang Dewa memiliki senior kami. Jadi, saya percaya bahwa juga akan ada beberapa di Korps Angkatan Laut Nordsea. Petik 2. Su Xiaoyan tersenyum. Kapten, pernahkah aku memberitahumu bahwa aku menyukaimu ketika kamu penuh percaya diri? Wajah Yue Zheng Yu dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia bertanya, kamu menyukainya? Su Xiaoyan berbicara dengan frustrasi, kagumi. Aku suka dia seperti dalam rasa kagum. Yue Zheng Yu tersenyum sekaligus. Aku juga menyukainya. Kapten, kamu seperti 4 tahun yang lalu. Kami akan mengikutimu bagaimanapun juga. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tang Wulin tersenyum. Buat hipotesis yang berani tapi argumen yang hati-hati. Seharusnya tidak banyak masalah bagi kita untuk menemukan senior di Korps Angkatan Laut Nordsea. Mungkin, kita bahkan dapat benar-benar meminjam pesawat terbang. Ye Xinglan berbicara, jadi, bagaimana kita akan membuktikan bahwa kita dari Akademi Shrek? Kami tidak membawa apa-apa karena Akademi pada dasarnya mengirim kami keluar tanpa apa-apa untuk mengidentifikasi kami.
Tang Wulin berbicara, itu bukan masalah yang sulit. Apakah Anda lupa apa yang saya lakukan? Saya akan membuat beberapa lencana murid pengadilan dalam. Dengan penambahan keterampilan kekuatan kita, bukankah itu bukti yang memadai? Kamu menang, Ye Xinglan tersenyum tipis. Seluruh rencana itu dipikirkan dengan santai oleh Tang Wulin. Namun, rencana itu disempurnakan selama proses diskusi ketika semua orang menyuarakan keprihatinan mereka. Ketika mereka pertama kali mulai, Tang Wulin mempertimbangkan apakah dia harus meminjam dengan paksa, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dan mengingat senior War God Hall dari kemarin. Shrek Academy memiliki murid di semua tempat yang membuat akademi sangat kuat. Tampaknya itu adalah akademi yang tidak memihak, tetapi memiliki pengaruh luar biasa terhadap federasi. Para siswa yang lulus dari Shrek, terutama pengadilan dalam Shrek, semuanya adalah orang-orang istimewa dan memiliki rasa kesetiaan yang kuat kepada akademi. Bab 806. Pasti ada seseorang yang lulus dari Shrek Academy di Korps Angkatan Laut Nordsea, sedangkan manfaat pertama yang diberikan Shrek Academy kepada para lulusannya adalah titik awal yang tinggi dalam kehidupan. Jika lulusan Akademi Shrek bergabung dengan tentara, tidak mungkin dia akan menjadi kadet belaka. Paling tidak, dia tidak mungkin menjadi kadet selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk lulus dari Shrek Academy. Semuanya akan jauh lebih mudah ditangani selama ada seseorang di pihak mereka. Adapun alasan, Tang Wulin sudah memikirkan yang baik dalam sekejap. Korps Angkatan Laut Nordsea didirikan 1600 tahun yang lalu. Itu adalah sistem organisasi dengan sejarah panjang di Federasi Benua Douluo. Korps Angkatan Laut Nordsea memiliki kemampuan perang laut dan udara yang sangat kuat. Ada 3 divisi di Korps Tentara, yaitu Angkatan Udara Nordsea, Marinir Nordsea dan juga Armada Nordsea. Armada Nordsea adalah yang terbesar di antara divisi karena lebih dari 30 kapal perang mereka berlabuh di pelabuhan bebas Korps Angkatan Laut Nordsea. Ini adalah garis pertahanan utama melawan binatang jiwa laut. Sebagai binatang jiwa laut air Nordsea adalah di antara yang terkuat di seluruh Douluo benua, penyebaran Armada Nordsea juga yang terkuat dari semua kekuatan Angkatan Laut. Meskipun tidak ada dermaga atau pelabuhan di Nordsea City, Armada Nordsea jelas lebih kuat daripada Armada Issea dilihat dari kemampuan bertarungnya. Ada total lebih dari 12.000 pejuang di Armada Nordsea dan staf pendukung penyelaman lebih dari 30.000. Pada gilirannya, Angkatan Udara Nordsea memiliki lebih dari 70 jenis pesawat. Selain pesawat terbang, ada juga gaya reaksi cepat khusus yang juga dikenal sebagai kekuatan Mesha. Kekuatan udara Federasi sebagian besar merupakan kombinasi antara Mesha dan pesawat tempur bersama-sama dan ada banyak senjata teknis yang terlibat. Korps pasukan darat biasa memprioritaskan pejuangnya sebagai personel utama, sehingga akan memiliki sekitar 30 hingga 40 ribu anggota. Karena Korps Angkatan Laut Nordsea membutuhkan sejumlah besar staf pendukung, seluruh korps pasukan memiliki total lebih dari 80 ribu personel. Itu layak menjadi korps tentara utama. Karena alasan ini, pangkat militer Korps Angkatan Laut Nordsea adalah setengah pangkat superior dibandingkan dengan korps tentara lain dengan pangkat yang sama. Ketika Tang Wulin dan rekan-rekannya meninggalkan mobil sewaan, mereka tidak bisa menahan perasaan kaget dengan pemandangan di kejauhan. Mobil sewaan menurunkan mereka di lokasi sekitar 1 km dari pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea, karena di luar itu adalah zona militer terbatas. Kesan pertama yang mereka miliki tentang Korps Angkatan Laut Nordsea adalah kesan tanpa batas yang membentang hingga tak terbatas. Dari tempat mereka berdiri, tampaknya pinggiran Korps Angkatan Laut Nordsea tidak memiliki dinding. Itu dikelilingi oleh kawat besi setinggi beberapa puluh meter. Faktanya, ini adalah pagar listrik. Setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengannya akan diuji oleh listrik bertegangan tinggi. Ketika memandang ke kejauhan, mereka bisa melihat kendaraan militer besar datang dan pergi melalui depan, dan ada beberapa pesawat yang diposisikan di bagian dalam pangkalan. Ada banyak instalasi militer lain yang tidak dapat mereka identifikasi. Itu terlihat mengesankan. Tiba-tiba aku merasa ambisi Big Brother untuk menjadi seorang prajurit adalah pilihan yang sangat bagus. Xie berbicara dengan penuh semangat. Laki-laki secara inheren tertarik pada urusan militer. Perkembangan teknologi jiwa saat ini telah memungkinkan senjata menjadi sangat kuat. Bahkan para penguasa jiwa yang paling kuat tidak berani menghadapi senjata jiwa yang mampu menghancurkan surga dan bumi.
Kekuatan militer yang kuat, bersama dengan federasi, adalah pengamanan untuk semuanya. Seluruh federasi Douluo memiliki 2 juta tentara berdiri di 6 zona militer besar. Korps Angkatan Laut Nordsea sebenarnya milik zona militer Timur Laut, dan itu juga Korps Angkatan Laut Angkatan Udara yang paling kuat di antara 3 korps tentara Timur Laut. Ayo, mari kita pergi ke sana. Semua orang bertindak alami. Tang Wulin berjalan di depan dengan senyum di wajahnya sementara sisanya mengikuti di belakang. Kelompok itu tidak membawa apapun selain beberapa alat penyimpanan jiwa sederhana di tubuh mereka. Sepasang palu raksasa Yuanen yang rusak juga disimpan di alat penyimpanan jiwanya. Mereka diblokir oleh pasukan patroli sebelum mereka bahkan bisa mendekati pintu masuk utama pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Berhenti. Ini adalah zona militer terbatas. Menjauhlah. Para prajurit yang berpatroli mendekati mereka dengan mobil. Tampak jelas bahwa pangkalan itu telah menyadari kehadiran mereka selama beberapa waktu. Tang Wulin mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara, "Halo. Kami adalah siswa Akademi Shrek, dan kami sedang dalam misi pengujian. Akademi mengatur misi ini sehingga kami dapat menjalani pelatihan dengan korps tentara Anda yang terhormat. Tolong bantu kami untuk mengedarkan perhatikan sejenak." Petik 2. Akademi Shrek. Kami belum diberitahu. Jelas bahwa para prajurit yang berpatroli tidak mudah tertipu. Tang Wulin mengangkat bahu. Dia berbicara dengan ekspresi tak berdaya, "Jika Anda telah diberitahu, maka itu tidak akan menjadi ujian lagi. Faktanya adalah, Akademi ingin kami datang untuk pelatihan, tetapi kami tidak diberi bantuan. Kami harus mencari tahu cara untuk memasuki korps pasukan terhormat Anda untuk pelatihan. Anda semua tahu betul tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa datang dan mengikuti jalur langsung untuk menanyakan apakah kita dapat mengatur pelatihan kita di sini." Petik 2. Tentara patroli itu mengangkat alisnya. "Apakah kalian semua benar-benar dari Akademi Shrek? Bagaimana kamu bisa membuktikannya?" Tang Wulin tersenyum. "Buktikan. Itu mudah." Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada teman-temannya. Pada saat berikutnya, ketujuh dari mereka melepaskan jiwa bela diri mereka secara bersamaan. Ketika ketujuh dari mereka melepaskan jiwa bela diri mereka secara bersamaan, dengan banyak cincin jiwa mereka dari tingkat yang mengesankan, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, terutama di hadapan pasukan tentara biasa. Ketika tentara di mobil patroli menyaksikan cincin jiwa mekar di depan mereka dengan pangkat yang agak tinggi, mereka tidak bisa membantu melebarkan mata mereka karena terkejut. 5 cincin jiwa. Mereka semua memiliki 5 cincin jiwa. Tang Wulin dan teman-temannya mempertahankan formasi terbang yang lengkap. Tang Wulin berdiri di depan. Di belakangnya ada deretan 3 dengan Su Xiaoyan di tengah, diapit oleh Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Di belakang ada 3 berturut-turut, dengan Su Lizi di tengah. Yue Zhengyu dan Xie Xie berdiri di sampingnya. Meskipun mereka tidak siap tempur, tapi mereka tetap mempertahankan formasi pertempuran karena kebiasaan. Terutama setelah mereka bertindak begitu pasif ketika mereka berhadapan dengan Tuan Roh Jahat sebelumnya, mereka sering membahas masalah satu sama lain selama perjalanan mereka ke kota ini. Tang Wulin berdiri di kepala dengan 3 cincin jiwa ungu, 1 hitam dan 1 hijau di tubuhnya. Lebih tepatnya, itu adalah cincin jiwa hijau emas. Meskipun para prajurit bukan penguasa jiwa, mereka masih tidak bisa menahan tatapan bingung ketika mereka melihat cincin jiwa hijau di tubuh Tang Wulin. Di sisi lain, mereka tidak melihat cincin jiwa di bawah pangkat ungu di sisa Shrek Seven Monsters. Ini menandakan bahwa orang-orang ini di atas segalanya. 7 Raja Jiwa bercabang 5 dan para pemuda ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Para prajurit di mobil patroli berusia sekitar sama dengan mereka. Kekaguman, kecemburuan dan segala macam emosi yang berbeda melintas di hati para prajurit ini dalam sepersekian detik. Mereka semua adalah teman sebaya, tetapi bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Tentara yang bertanggung jawab atas mobil patroli itu menelan ludah. Dia menenangkan dirinya sebelum dia mengangkat komunikator jiwa militernya dan menekan tombol. Hal yang menarik tentang komunikator jiwa militer semacam itu adalah sama sekali berbeda dari komunikator jiwa sipil. Itu tidak memiliki fungsi panggilan. Sebagai gantinya, setiap tombol mewakili jalur komunikasi tertentu. Jadi, prajurit itu hanya menekan sekali, dan panggilan itu segera diangkat. Laporkan.
Ditemukan 7 orang mencurigakan yang mengaku sebagai siswa Akademi Shrek yang ingin memasuki pangkalan untuk pelatihan. Ketujuh dari mereka adalah Master Jiwa Raja Jiwa Cincin 5, berusia sekitar 20 tahun. Mohon saran. Prajurit itu mendengarkan perintah yang datang dari komunikator jiwa sebelum dia segera menjawab, "Ya, Tuan." Dia menutup komunikator ketika dia menatap kelompok 7 Tang Wulin dengan tatapan aneh di matanya. Dia berbicara, "Tolong tunggu sebentar. Sebuah mobil datang sekarang untuk menjemputmu." Bab 807, Perangkap. Semua wajah dalam kelompok 7 Tang Wulin tersenyum. Dengan mobil yang datang untuk menjemput mereka, mereka berada di jalur yang benar. Sepertinya asumsi mereka bahwa pasti ada seseorang dari Akademi Shrek di pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea terbukti akurat. Selain itu, Akademi Shrek telah memainkan peran utama di benua, sehingga murid-murid pengadilan dalamnya sangat dicari dimanapun mereka pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum kendaraan militer lain melaju. Tidak ada tentara yang berpatroli di dalam mobil saat ini. Kelompok 7 orang Tang Wulin naik mobil, sementara mobil patroli dari sebelumnya mengikuti di belakang dan menuju pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Sesuaikan dirimu dengan situasi yang terjadi. Tujuan utama kita adalah bertahan cukup lama untuk mendapatkan kesempatan untuk menghubungi beberapa senior dengan otoritas di Korps Angkatan Darat. Kita tidak perlu meminjam lagi jika kita dapat mengelola tugas dengan cara yang damai, kata Tang Wulin lembut. Ye Xinglan mengangguk setuju. Kita tidak boleh dipisahkan, tidak peduli apapun. Itu tidak akan menjadi masalah jika kita bisa tetap bersama. Tang Wulin mengangguk. Pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea benar-benar luar biasa. Skala luasnya bisa dilihat dari luar, tetapi orang hanya bisa merasakan betapa masifnya tempat ini saat memasuki. Mobil mendorong mereka selama hampir 20 menit sebelum berhenti. Itu berhenti di depan sebuah bangunan raksasa namun tidak mencolok. Ketika mereka tiba, seorang prajurit berdiri di pintu membuat isyarat mengundang mereka masuk. Tang Wulin dan teman-temannya mempertahankan formasi pertempuran mereka saat mereka berjalan ke dalam gedung. Dia tidak bisa menahan cemberut sedikit begitu dia berjalan melewati pintu, karena tempat yang tampak seperti gudang dipenuhi dengan segala macam peralatan logam yang mereka sulit mengenali. Seorang perwira militer dengan pangkat Letnan II berjalan mendekati mereka. "Kamu semua dari Akademi Shrek. Apakah kamu memiliki bukti identitas dengan kamu?" Tang Wulin buru-buru mengambil lencana yang telah dibuatnya dan menyerahkannya kepada petugas. Petugas itu melirik tetapi tidak memeriksanya jauh sebelum dia melewati lencana kembali. "Ikuti aku." Ketika dia berbicara, dia berjalan lebih dalam. Tang Wulin dan teman-temannya merasa lebih berani setelah trik luar biasa mereka. Tanpa takut, mereka mengikuti dengan langkah besar, melihat sekeliling mereka dengan mata ingin tahu. Berbagai peralatan di gudang itu tampak sangat canggih. Segera mereka bisa melihat beberapa meriam jiwa raksasa. Barel meriam perak putih itu sangat besar sehingga mereka masih bisa merasakan aura mematikan yang dipancarkan dari meriam, meskipun tidak ada infusi energi jiwa. Perwira militer lainnya sudah menunggu mereka di daerah yang lebih luas setelah mereka berjalan 100 meter lagi. Seragam Korps Angkatan Laut Nordsea berwarna biru gelap. Seragam militer perwira yang rapi itu melengkapi wajahnya yang tampan dengan 2 cincin di atas tanda pangkat di bahunya dan bintang perak di tengah. 2 cincin dan 1 bintang menandakan bahwa ia memegang pangkat utama. Sang mayor tampaknya berusia lebih dari 30 tahun dengan tubuh tinggi dan tegap. Ada senyum hangat di wajahnya. "Anak istimewa Shrek Academy, selamat datang di Korps Angkatan Laut Nordsea." Jantung Tang Wulin berdebar kencang saat dia mengambil beberapa langkah ke depan dengan tergesa-gesa. "Halo, Tuan. Maafkan kami atas penampilan kami yang tiba-tiba. Maaf telah membuat Anda sangat kesulitan." Tang Wulin memberitahu kisah yang telah dia buat sebelumnya tentang bagaimana mereka ingin menjalani pelatihan khusus dengan Korps Angkatan Laut Nordsea untuk periode waktu tertentu guna menyelesaikan misi pengujian yang ditugaskan kepada mereka oleh Akademi. "Setelah beberapa pertimbangan serius, kami merasa bahwa kami harus segera datang dengan harapan Korps Angkatan Laut Nordsea akan membawa kami." Tang Wulin memiliki cara tertentu dengan senyumnya. Dia cukup tampan, jadi dia tampak baik dan mudah didekati begitu dia menarik aura Raja Naga Emasnya. Sang mayor mengangguk dan tersenyum juga. Dia berkata, "Aku mengerti. Namun, adikku, aku bertanya-tanya apakah kamu telah memikirkan satu masalah di sini."
Melihat Akademi Shrek menugaskan Korps Angkatan Laut Nordsea kita sebagai lokasi pengujianmu, apa bagian sulit dari tes ini? Tang Wulin tertegun. Dia telah membangun narasi tentang tes ini karena dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran sebelum dia yakin bahwa pihak lain akan setuju untuk membantu mereka. Maksud kamu apa? Tang Wulin memandang Sang Mayor dalam kebingungan. Sang Mayor terus tersenyum ketika dia berkata, pelajaran Shrek Academy selalu memiliki tujuan. Yang benar adalah, kelompok Anda bukanlah kelompok siswa pertama yang tiba di sini. Sebelum Anda, orang-orang akademi Anda datang ke sini sekitar sekali setiap beberapa tahun. Hanya saja tidak banyak yang akan mengetuk pintu kami secara langsung seperti yang Anda lakukan. Secara umum, mereka mencari peluang untuk secara diam-diam menyelundupkan diri di laut. Beberapa bahkan mencoba menyusup ke pesawat kami. Sebagian besar dari mereka mencoba metode itu. Di lain pihak, ini sebenarnya pertama kalinya aku menghadapi situasi di mana kalian semua masuk dengan cara yang begitu megah. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa kamu semua bahkan lebih berani dan percaya diri daripada para seniormu. Petik 2. Tang Wulin merasa tidak enak saat mendengarkan kata-kata Sang Mayor. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Jika mereka bukan kelompok siswa pertama yang menuju pelatihan militer, maka mereka yang datang ke sini sebelum mereka juga adalah senior dari pengadilan dalam Akademi Shrek. Mereka tidak mengetahui tentang sejarah pelatihan militer ini, tetapi satu-satunya hal yang dapat mereka konfirmasikan adalah bahwa setidaknya Angkatan Penatua Kai telah melewatinya. Jika tujuannya sama, bagaimana para senior mencapai pulau dengan Korps Angkatan Laut Nordsea menjaga daerah pesisir? Selain itu, para senior juga telah mengambil jalur emas dalam waktu yang ditentukan juga. Apakah dia masuk ke dalam perangkap? Ye Xinglan mengangkat alisnya sedikit. Tang Wulin merentangkan tangannya secara tidak sadar untuk memblokir teman-temannya. Petugas senior, apa yang kamu inginkan dari kami? Tang Wulin bertanya. Dia mengerti bahwa bertindak impulsif tidak akan menyelesaikan masalah, karena pria ini tidak akan berdiri di depan mereka berbicara dengan tenang dengan kepercayaan diri dan ketenangan tanpa membuat persiapan yang memadai, mengetahui bahwa ketujuh dari mereka adalah Raja Jiwa. Selama sepersekian detik itu, Tang Wulin membuat banyak penilaian di dalam hatinya dan menyadari bahwa satu-satunya hal yang tidak disadari pihak lain adalah identitas mereka sebagai Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Ini juga satu-satunya rahasia yang bisa mereka simpan sekarang. Sang Mayor berbicara, ini agak mengesankan. Tidak mudah bagi orang seusia Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang benar adalah, saya tidak bisa tidak mengatakan lebih dari yang seharusnya. Kejatuhan Anda hari ini dapat disalahkan sepenuhnya pada akademi Anda. Kami telah menerima pemberitahuan sebelumnya bahwa 7 siswa Akademi Shrek sedang menuju ke sini dan bahwa tujuan Anda adalah pergi ke Pulau Iblis. Namun, saya pikir Anda akan menemukan bahwa tidak mungkin untuk melewati garis pertahanan kami di sini. Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga negara Federasi. Kami tidak bisa membiarkan siapapun mendekati laut. Menurut jadwal yang diberikan oleh akademi Anda semua harus tiba di Pulau Iblis dalam 15 hari setelah keberangkatan. Jika tidak, misi dianggap sebagai kegagalan dengan implikasi yang parah. Dengan demikian, kami hanya akan memenjarakan Anda semua di pangkalan selama 10 hari, melebihi batas waktu 15 hari Anda, sebelum kami membebaskan Anda. Petik 2. 3 garis hitam terbentang di dahi Tang Wulin. Akademi mengatur mereka, bukan. Akademi bahkan telah memberitahu Korps Angkatan Laut Nordsea tentang jadwal operasi mereka. Ini hanya. Mungkinkah mereka melawan Korps tentara sendirian? Sang Mayor berbicara dengan senyum di wajahnya, itu benar-benar langkah yang cerdas bagi kalian semua untuk menghadapi kami dengan sangat tenang. Di sisi lain, jika kamu menyerangku, itu berarti kalian semua meluncurkan sebuah serangan terhadap militer Federasi. Pada saat itu ada di tangan protokol militer bahkan jika saya memberi perintah untuk membunuh kalian semua. Namun, saya hanya akan memenjarakan kalian semua untuk jangka waktu tertentu, jika Anda semua bisa tolong menyerah tanpa perlawanan sekarang. Petik 2. Menyerah tanpa perlawanan. Yue Zhengyu mendengus dingin. Sang Mayor berbicara, apakah kamu ingin menolak? Kalian semua bisa mencobanya, Lihatlah sekelilingmu. Tang Wulin tidak melihat, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa barel senapan logam telah meluas perlahan dan menunjuk ke arah mereka dari sekitar gudang.
Meskipun dia tidak mengerti fungsi spesifik dari laras senapan ini, dia dapat mengatakan bahwa ini adalah senjata yang sangat mematikan dilihat dari panjang dan ukuran laras senapan. Tang Wulin berbicara, "Jangan bergerak." Sang mayor berbicara sambil tersenyum, "Ayo, letakkan semuanya di borgol segel jiwa." Para prajurit berlari keluar dari belakang dengan kotak-kotak logam, selebar 1 kaki dan setinggi setengah kaki, di masing-masing tangan mereka. Mereka berjalan dengan langkah cepat dan tiba di depan Tang Wulin. Sang mayor berbicara, "Masih ada waktu jika Anda ingin menolak." Tang Wulin menghela nafas sebelum dia dengan sedih berkata, "Aku tidak mengharapkan ini sama sekali. Akademi terlalu licik. Namun, ini adalah pelajaran yang mendalam bagi kita, jadi setidaknya perjalanan belum sia-sia. Kita telah kehilangan, tapi kami tidak akan membuat kesalahan yang sama di lain waktu. Tidak ada yang diizinkan untuk menolak. Lakukan apa yang mereka minta. Kami akan lebih cerdas di masa depan." Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya secara spontan. Seorang prajurit menggantungkan kotak logam di atas tangan Tang Wulin ketika kotak itu dengan cepat membuka dan menutup ke bawah. Pergelangan tangan Tang Wulin terbungkus di dalam kotak. Segera, Tang Wulin bisa merasakan mati rasa yang intens terpancar dari pergelangan tangannya menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan jiwanya segera disegel sampai ia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada akhirnya, anggota kelompok lainnya mengikuti instruksi Tang Wulin, dan satu demi satu mereka diikat dengan borgol segel jiwa. Bab 808. Perasaan putus asa terungkap di wajah Su Xiaoyan. "Ini buruk. Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Dia terisak dan suaranya terdengar menakutkan. "Jangan takut. Kita akan baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk melupakan misi uji coba kali ini dan kembali untuk menghadapi hukuman kita. Jangan khawatir, kita belum melakukan apa-apa. Korps Angkatan Laut Nordsea mungkin bisa menahan kami tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun kepada kami. Bagaimanapun, Akademi tahu bahwa kami di sini dan kami belum menyerang atau mencuri apapun." Petik 2. Sang mayor tersenyum dan berbicara, "Itu sebabnya saya mengatakan Anda membuat pilihan yang benar. Bawa mereka pergi dan tangkap mereka. Ngomong-ngomong, saya lulus dari Imperial Sun Moon Soul Academy. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa pejabat tinggi Nordsea Korps Angkatan Darat sebagian besar lulusan Akademi Master Sun Moon Soul. Dengan demikian, kami selalu membenci Akademi Shrek. Taruhan Anda tidak mengira korps tentara yang berbasis di Timur Laut memiliki pejabat tinggi yang berasal dari Akademi Master Imperial Sun Moon Soul di Barat Jauh. Apakah Anda semua tahu tentang hubungan antara kedua akademi?" Petik 2. Apakah mereka menyadarinya? Mungkinkah mereka tidak menyadarinya? Tang Wulin pernah membawa kawan-kawan dan mendapat masalah ketika mereka menuju ke Akademi Master Sun Moon Soul. Tang Wulin menundukkan kepalanya dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya seolah-olah dia menyetujui tindakan mereka yang mirip dengan memasuki sarang pencuri. Sang mayor melanjutkan, "Berhenti berpura-pura. Aku tidak menyukai Shrek Academy. Dilihat dari penampilanmu, kalian semua pastinya adalah murid-murid pelataran inti dengan pangkalan budidaya 5 cincin. Tentunya, kalian semua adalah Master Armor Tempur satu kata. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak kepadamu, aku tidak akan berbelas kasih tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura. Taruh helm segel roh pada mereka masing-masing hanya untuk berada di sisi yang aman, tidurlah di tempat kami selama 10 hari ke depan. Aku berjanji akan melepaskan kalian semua 10 hari kemudian. Mungkin, kalian semua akan cukup lapar saat itu, tetapi kamu tidak akan mati pasti." Petik 2. Tang Wulin menyaksikan tanpa daya ketika para prajurit mendapatkan helm dan berjalan ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara wajahnya dipenuhi dengan panik. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aduh. Helm menutupi kepalanya saat medan magnet yang kuat menyelimuti pikirannya dengan segera. Tubuh Tang Wulin merosot ke tanah. Sisanya memiliki kekuatan jiwa mereka yang disegel sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menolak. Helm diamankan di kepala mereka berturut-turut menyebabkan mereka pingsan satu demi satu ke tanah. Mayor mengangkat bahu. "Seharusnya sudah seperti ini sejak awal. Siswa Akademi Shrek licik jadi aku tidak akan memberi mereka kesempatan." Helm segel roh digunakan khusus pada penjahat dan dimaksudkan untuk menyegel laut spiritual mereka.
Selamat malam, tidur. Aku bertanya-tanya apakah Akademi Shrek akan memperlakukan mereka lebih baik di masa depan karena kejadian ini. Atau mungkin, segera keluarkan mereka. Jangan salahkan aku kecuali akademi kamu karena tidak berperasaan. Bawa mereka pergi dan kirim mereka ke ruang soliter. Bebaskan mereka 10 hari kemudian. Petik 2. Para prajurit berlari. Masing-masing dari Shrek Seven Monsters ditemani oleh 2 tentara saat mereka dengan cepat dibawa ke ruang soliter. Sang mayor menyentuh dagunya dengan tangan kanan saat ia tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kirim unit aksi khusus untuk mencari di pinggiran pangkalan dan gunakan radar untuk menyelidiki jika ada lagi teman-teman mereka yang bersembunyi di luar. Periksa mekanisme khususnya. Ya, utama. Sang mayor memicingkan matanya. Dia selalu dikenal sebagai orang yang teliti karena dia tidak pernah melewatkan satu detail pun. Ruang soliter yang gelap telah menjadi tempat paling menakutkan bagi para prajurit selama ini. Sama sekali tidak ada apa-apa di ruang soliter setinggi 2 kaki. Tepatnya tinggi yang tidak ada yang bisa duduk dan tidak ada sinar cahaya di dalamnya. Hanya ada celah kecil untuk makanan untuk dikirim. Bagian yang paling menakutkan tentang ruang soliter adalah ruang itu benar-benar sesak. Akan dianggap luar biasa jika orang biasa dapat menahan 7 hari penjara di ruangan itu. Semangat seseorang pada akhirnya akan hancur jika seseorang ditahan dalam ruang terbatas yang gelap untuk jangka waktu yang lama. Tang Wulin dan rekan-rekannya diikat dengan borgol dan helm saat mereka berbaring diam-diam di ruang sunyi. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu ketika sepasang tangan mulai bergerak perlahan di ruang gelap. Kedua tangan itu memegang kedua sisi helm dengan lembut sebelum membukanya perlahan. Helm itu tidak bisa dibuka tanpa kunci atau kode sandi elektronik, tetapi dibuka paksa oleh tangan. Itu sulit karena tangan diborgol. Tangan-tangan itu bergulat untuk sementara waktu dan kemudian borgol logam itu hancur seketika. Saat berikutnya, dia mengangkat helm dengan tangannya. Dia menggosok pergelangan tangannya saat dia merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya pulih secara bertahap dengan cahaya ungu samar memancar dari matanya. Bukankah itu Tang Wulin yang berjuang bebas dari borgol dan melepas helm? Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa rekan-rekannya bersamanya seperti yang diharapkan. Dia menghela nafas lega. Dia berhenti sebentar sebelum membuka borgol dan helm Xie yang terbuka. Kemudian, sebuah tangan menutupi mulut Xie. Setelah beberapa lama, tubuh Xie bergetar sekali dengan lembut. Tang Wulin segera berbisik pelan, "Jangan bicara, diam." Xie segera mengerti situasinya. Kekuatan jiwanya mulai pulih dengan cepat disertai dengan pemulihan jiwanya. Tang Wulin mengulangi prosedur saat ia melepaskan borgol dan helm rekan-rekannya secara berurutan. Bagaimana laut rohaninya tetap tidak terpengaruh oleh helm? Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Borgol segel jiwa mampu menyegel kekuatan jiwa seseorang tanpa diragukan lagi. Situasi yang sama akan terulang kembali jika seandainya master jiwa yang lebih kuat tertekuk oleh borgol segel jiwa. Namun, jangan lupa bahwa Tang Wulin masih memiliki kekuatan esensi darah yang kuat. Dia segera mendesak kekuatan esensi darahnya ke kepalanya untuk membentuk perisai pelindung. Jika Mayor menyaksikan manipulasi Tang Wulin, dia akan yakin bahwa dia tidak berhasil menutup kekuatan Tang Wulin. Pada saat itu, wajah Tang Wulin ditutupi dengan pola naga emas. Menggunakan kekuatan esensi darahnya sebagai penghalang, penyegelan roh helm itu menjadi tidak efektif. Sisanya mudah saja. Ketika situasi di luar cukup sepi, Tang Wulin segera melepas segel pada dirinya serta kawan-kawan. Akademi itu licik, Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Yang lain bernapas agak berat. Pilihan Akademi Northsea City bukan tanpa tujuan. Korps Angkatan Laut Northsea secara khusus menahan mereka untuk menipu mereka. Siapapun yang memahami pelatihan militer akan memandang mereka dengan tatapan yang menyedihkan. Mereka sudah menghadapi situasi seperti itu meskipun mereka belum tiba di pulau itu. Baiklah, tidak ada gunanya bagi kita untuk menjelek-jelekkan mereka. Setidaknya situasi kita di sini bukan yang terburuk. Setidaknya, kita masih di dalam pangkalan. Xie, lepaskan klonmu untuk menjelajahi luar. Tang Wulin berguling saat dia mengatakan itu. Dia kemudian berhenti di pintu masuk ruang isolasi. Itu hanya sebuah pintu kecil, tetapi sangat terkunci. Tang Wulin memicingkan matanya dan memfokuskan semangatnya untuk merasakan situasi di luar. Tidak ada penjaga di luar. Mungkin,
Itu karena kepercayaan mereka pada keefektifan borgol segel jiwa dan helm segel roh mereka. Namun, Tang Wulin tidak bertindak sembarangan. Dia berbalik dan berbicara kepada Xie Xie, klon Anda harus hati-hati ketika berada di luar. Anda hanya perlu menemukan pesawat jiwa. Pasti akan ada banyak langkah-langkah keamanan di pangkalan. Peralatan termografi seharusnya tidak dapat untuk mendeteksi Anda tetapi penganalisis energi dapat. Menghilangkan klon Anda segera jika Anda ditemukan. Mereka tidak akan curiga itu kami. Berhati-hatilah dan bawa kembali item berguna sebanyak mungkin. Petik 2. Baiklah. Jangan khawatir, serahkan padaku, Xie Xie mengangguk pada Tang Wulin. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya, tetapi dia tidak berusaha membuka pintu. Sebaliknya, dia pergi ke sisi ruang soliter. Ini adalah poros ventilasi. Aku akan melepas penutupnya. Aku sudah merasakannya dengan kekuatan spiritualku dan menemukan bahwa poros itu sangat kecil sehingga tidak ada manusia biasa yang bisa melewatinya. Namun, kupikir kloningmu seharusnya bisa untuk melakukannya. Petik 2. Xie Xie mengangguk. Tidak masalah. Aku bisa mengecilkan klon bentuk energiku sehingga bisa melewati apapun seukuran ketebalan lengan. Bab 809, Mengatur Strategi. Tentu, ayo. Tang Wulin membuat tebasan lembut dengan cakar naga emas dan membuka lubangnya. Cincin jiwa di tubuh Xie Xie berkelebat sekali sebelum klon Shadow Dragon terpisah dari tubuhnya dengan Shadow Dragon Dagger di tangannya dan bosan ke lubang tanpa suara. Klon menyusut di bawah kendali Xie Xie dan menggeliat keluar. Dia segera berada di luar. Itu adalah koridor dengan deretan kamar soliter di setiap sisi. Xie Xie mengamati sekelilingnya sejenak, tetapi tidak ada gerakan. Dia berjalan dengan hati-hati di sepanjang dinding. Dia mengamati sekelilingnya saat dia berjalan. Dia tidak takut ditemukan karena dia adalah tiruan dan tiruan. Namun demikian, dia tidak bisa membiarkan siapapun menemukannya di dekat ruang soliter karena penjaga Korps Angkatan Laut North Sea akan mengasosiasikan kehadirannya untuk melarikan diri. Untungnya, tidak ada analisa energi di sini. Ruang soliter bukanlah area terbatas militer yang penting karena kebanyakan digunakan untuk menahan tentara dengan masalah disiplin militer. Ada sel penjara dan kunci keamanan di sepanjang jalan. Akhirnya, dia tiba di luar tanpa ada insiden. Langit sudah gelap di luar, tetapi pangkalan Korps Angkatan Laut North Sea masih cerah seperti siang hari dengan tentara yang melintas sesekali. Xie Xie mengamati dengan diam-diam di sudut yang redup. Klonnya tidak mampu berfungsi terlalu jauh dari tubuhnya. Jarak terjauh yang bisa dia tempuh adalah 1 kilometer dengan basis budidayanya sebagai Raja Roh saat ini. Kekuatan jiwanya dan konsumsi daya spiritualnya akan meningkat pesat jika dia ingin mempertahankan kontrol klonnya di luar jarak ini. Tempat itu begitu luas dan luas sehingga Xie Xie tidak punya cara untuk menentukan lokasinya. Untungnya, dia segera tersandung ke pesawat. Sebuah pintu gudang raksasa terbuka perlahan tidak jauh dari ruang soliter. Sebuah pesawat yang baru saja mendarat meluncur di dan berhenti di gudang. Xie Xie terkejut menemukan gudang untuk pesawat yang diparkir terletak di sebelah kamar soliter mereka yang hanya dipisahkan oleh 2 dinding. Xie Xie berlari ke gudang tepat pada waktunya untuk menonton pembukaan kanopi pesawat dan 4 anggota awak pesawat turun dari pesawat. Xie Xie mengambil beberapa lompatan dan mendarat di atas pesawat. Dia kemudian memeriksa sekitar dan menjelajahi pesawat. Itu adalah pesawat tempur 4 tempat duduk dengan ruang sempit di dalamnya. Ada segala macam alat pengukur dan instrumen rumit sementara lampu di atas secara bertahap dimatikan saat ini. Awak penerbangan mengobrol ketika mereka turun dari pesawat. Kanopi pesawat yang terangkat perlahan menutup. Ada juga pesawat lain yang mirip dengan pesawat tempur ini di gudang. Xie Xie menyipitkan matanya ketika dia turun dari pesawat diam-diam dan dengan cepat kembali ke ruang soliter. Tang Wulin mendengarkan ketika Xie Xie melaporkan situasi setelah itu dia merenungkan untuk waktu yang lama. Ini benar-benar peluang yang bagus. Namun, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menerbangkan pesawat. Yang terbaik bagi kami untuk masuk ke gudang dan menunggu sampai pesawat pergi untuk misi. Ini berarti bahwa kami dapat, aku hanya membajak pesawat karena kita akan mudah ditemukan. Namun, bagian dalam pesawat terlalu kecil sehingga hampir tidak ada ruang bagi kita untuk menyembunyikan diri. Xie Xie berbicara, ada beberapa staf pemeliharaan khusus yang pergi ke pesawat untuk memeriksa kondisinya setelah kru penerbangan pergi.
Saya curiga mereka akan melakukan pemeriksaan lagi sebelum penerbangan berikutnya. Yue Zhengyu berbicara, keunggulan pesawat tempur terletak pada kecepatan tinggi. Ia dapat terbang 30 km dalam sekejap dengan kecepatan penuh. Namun, pesawat tempur memiliki kursi terlalu sedikit. Kami juga membutuhkan awak pesawat profesional untuk bagaimanapun juga, sama sekali tidak mungkin pesawat itu dapat membawa begitu banyak dari kita. Selain itu, risiko dua pesawat lepas landas pada saat yang sama dan tertangkap tinggi. Kapasitas sebuah pesawat angkut atau helikopter cukup tetapi kecepatan lambat bahkan tidak akan keluar dari markas Korps Angkatan Laut Nordsea sebelum kita tertangkap. Petik 2. Tang Wulin berbicara, "Xie, apakah Anda pikir mungkin bagi kita semua untuk masuk ke pesawat tempur tanpa memperhitungkan awak pesawat?" Xie menjawab dengan ragu-ragu, "Sulit. Hanya ada 4 kursi tapi 7 dari kita. Aku khawatir Sulizi tidak bisa muat di satu kursi. Pesawatnya terlalu kecil." Tang Wulin memicingkan matanya. "Bukan tidak mungkin jika beberapa dari kita dapat mengemudikan pesawat. Namun, kita harus dapat menerbangkan pesawat. Kami menerbangkan pesawat." Tang Wulin berbicara, "Kontrol pesawat tentu lebih rumit daripada mobil jiwa, tetapi mungkin tidak lebih rumit daripada Mesya. Saya pikir itu bahkan lebih sederhana daripada Mesya. Pergi dengan kru pesawat terlalu berisiko dan tidak di dalam kita kontrol. Bagaimana jika kita bertemu dengan awak pesawat yang menghadapi kematian tanpa penyesalan? Jadi, saya datang dengan ide ini. Mungkin kita harus terbang keluar. Namun, siapa yang akan menerbangkan pesawat?" Ye Xinglan bertanya dengan bingung. Tang Wulin memandang ke arah Xie, "Kami masih memiliki 9 hari lagi. Saya percaya pesawat di gudang akan lepas landas sekali lagi selama 9 hari ini. Jadi, Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengamati bagaimana mereka mengendalikan pesawat selama lepas landas, dan pelajari prosedurnya. Saya tidak meminta banyak dari Anda selama Anda bisa lepas landas dan membawa kami ke tempat yang ingin kami tuju. Kami hanya perlu terbang sejauh 30 km. Petik 2. Xie membelalakan matanya saat dia menatap Tang Wulin. "Kakak, apakah kamu tidak takut akan kecelakaan? Apakah kamu terlalu percaya padaku?" Tang Wulin mengangkat bahu dan berbicara, "Selalu ada kemungkinan itu, tapi kita mungkin tidak akan berakhir dengan tabrakan dengan hadiah Zhengyu dan Yuanen. Namun, saya khawatir bahwa kita mungkin tidak dapat bergabung dengan pelatihan militer lagi jika kita gagal. Jadi, kami mengandalkan Anda." Petik 2. Xie menelan ludah. "Yah, aku akan mencobanya." Tang Wulin berbicara, "Kami masih punya waktu sehingga kami harus mengatur rencana kami dengan kemampuan terbaik kami. Xie, terima kasih atas upaya Anda. Anda perlu mengamati dan belajar tentang mengemudikan pesawat. Harap perhatikan setiap detail. Selama beberapa hari ke depan, Korps Angkatan Laut Nordsea akan mengirim seseorang ke sana untuk memantau situasi di ruang soliter setiap hari. Sistem bagian dalam dan borgol helm pertama kali rusak sebelum dipakai kembali. Itu adalah tugas yang mudah untuk berpura-pura. Lagi pula, ruang soliter begitu rendah sehingga para prajurit yang menjaga hanya melihat sekilas. Mereka pergi setelah melihat tidak ada gerakan di ruang soliter. Akhirnya hari ke-7. Xie kembali diam-diam. "Bagaimana?" Tang Wulin bertanya dengan lembut. Xie menjawab, "Saya sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa 2 pesawat di gudang melakukan misi penerbangan pengintaian secara terpisah setiap pagi dan setiap malam. Saya sudah hafal prosedur lepas landas mereka. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi saya untuk mengemudikan pesawat dengan kecepatan penuh. Jadi, kapan kita harus mengambil tindakan?" Petik 2. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. "Kami sudah merencanakan ukuran untuk setiap keadaan darurat yang mungkin kecuali bagian terakhir ini. Situasi kali ini akan berbahaya. Namun, Shrek Seven Monsters tidak akan pernah kembali dalam kekalahan. Mari kita bergerak besok pagi. Seharusnya lebih mudah dalam pagi hari karena para penjaga yang bertugas saat ini kemungkinan besar akan lelah." Petik 2. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, sebagai pemimpin awak pesawat, Lu Fu adalah orang pertama yang tiba di gudang. Dia menyapa para kru pemeliharaan yang baru saja selesai memeriksa pesawat. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan saat dia melihat ke atas ke pesawatnya. Dia menyukai pesawat sejak dia masih muda. Dia menikmati perasaan terbang di langit.
Dia telah menjalani pelatihan yang melelahkan untuk menjadi kru penerbangan yang berkualitas. Dia mulai terbang 5 tahun yang lalu setelah usahanya yang tanpa henti. Dia telah menginvestasikan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya sebagai magang kru penerbangan di awal sampai ia menjadi penanggung jawab kru penerbangan. Dia benar-benar bersemangat terbang. Pesawat di depannya adalah model baru dari pesawat tempur Federasi bernama Skywing F-17. Itu adalah pesawat tempur generasi ke-17 yang dilengkapi dengan ejektor turbin jiwa yang mampu melakukan akselerasi instan dan menghancurkan penghalang suara dalam waktu 26 detik. Itu dilengkapi dengan 4 meriam penghancur jiwa untuk serangan berkelanjutan dan dibangun untuk membawa 8 bom jiwa tetap untuk serangan jarak jauh ketinggian tinggi. Itu adalah generasi baru dari pesawat serang yang dapat meluncurkan serangan dari udara. Generasi pesawat tempur ini diadopsi oleh Federasi 6 tahun lalu dan telah beroperasi aktif sejak itu. Itu terkenal karena stabilitas dan kecepatan serangan super cepat yang paling cocok untuk melakukan serangan terus-menerus bersama dengan Mesya. Atau, itu dapat digunakan sebagai dukungan api pasukan Mesya. Pesawat tempur Skywing F-17 memiliki panjang 36 meter dan lebar sayap 29 meter. Itu dilengkapi dengan satu ejektor turbin sehingga dibutuhkan jarak 900 meter untuk lepas landas. Semua informasi ini sangat menyengat Lufu. Dia mencintai pesawat tempurnya dan sangat akrab dengan setiap detailnya. Tim kru penerbangan lengkap Skywing F-17 terdiri dari 4 orang, yaitu kapten pesawat yang juga menjadi penanggung jawab tim, rekan kapten, penembak meriam, dan penembak rudal. Tanggung jawab utama kapten adalah menerbangkan Skywing F-17, sedangkan kapten bersama bertugas menavigasi, berkomunikasi dengan menara kontrol, dan memantau radar. Penembak rudal dan penembak meriam bertugas menangani sistem kontrol rudal dan meriam. Karenanya, perlunya melengkapi Skywing F-17 dengan 4 anggota penerbangan. Bab 810, naik pesawat. Pesawat tempur modern semakin maju dalam pengembangannya dengan mengurangi jumlah kru dan mencapai kecepatan yang lebih cepat. Dengan perkembangan kecerdasan jiwa, pesawat tempur generasi berikutnya hanya akan membutuhkan 2 orang, bukan 4 untuk mengelola operasinya. Lumu merapikan jas penerbangannya. Sebagai orang normal, ia akan membutuhkan perlindungan penuh dari jas penerbangan dan helm untuk menahan akselerasi kecepatan tinggi pesawat tempur. Dia selalu sungguh-sungguh dalam karyanya yang merupakan cara dia menjadi anggota kru penerbangan elit. Kapten, 3 kru penerbangan dengan pakaian yang sama saat dia berjalan dari luar. Itu adalah 3 temannya yang lain. Lufu tersenyum tipis ketika dia menyapa mereka. Tiba-tiba, tangannya yang melambai membeku di udara karena dia menyaksikan dengan takjub ketika sesosok tubuh turun dari langit. Sosok itu melintas 1 kali setelah 3 temannya berbaring lemas di tanah. Serangan musuh. Lufu bereaksi terhadap situasi secara instan. Saat dia hendak memberi peringatan, visinya menjadi gelap dan dia juga terbaring lemas di tanah. Pramuka. Sebuah suara yang dalam bergema. Beberapa sosok berdiri dengan tiba-tiba dan memeriksa sekeliling dengan cepat. Mereka bersembunyi di sudut gelap tanpa niat untuk mengungkapkan diri. Pintu gudang sudah dibuka sebagai persiapan untuk misi penerbangan yang akan datang, sehingga bagian dalam dapat terlihat jelas dari luar. Keempat mayat itu dengan cepat diseret ke sudut. Di kejauhan, beberapa sosok memberikan jempol kepada orang yang menginstruksikan mereka. Naik ke pesawat, Xie. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Xie. Xie meraba-raba tubuh Lufu untuk mendapatkan kontroler dengan tombol bulat sambil secara bersamaan melepas helmnya dan meletakkannya di kepala Lufu. Dia menekan tombol sambil mengarahkan pengontrol ke Skywing F-17. Kanopi pesawat di bagian atas pesawat mulai terbuka perlahan. Adalah Shrek Seven Monsters yang menyerang awak pesawat. Mereka tidak membunuh tetapi hanya menumbangkan Lufu dan ketiga temannya. Sementara itu, setiap Shrek Seven Monsters memiliki ekspresi cemas namun bersemangat. Mereka benar-benar akan menerbangkan pesawat. Selain itu, tidak ada dari mereka yang pernah naik pesawat tempur sebelumnya, jadi ini jelas bukan masalah main-main. Sejak saat ini, mereka telah melakukan sesuatu yang melawan hukum. Jelas, mereka percaya bahwa Akademi akan membantu mereka menyelesaikan masalah nanti selama mereka berhasil keluar dari tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah perintah Akademi pada awalnya, jadi mereka tidak merasa bermasalah sama sekali. Xie naik ke pesawat lebih dulu dan duduk di kursi pilot.
Ye Xinglan bergegas dan duduk di kursi kopilot di sebelahnya. Pengaturan tempat duduk telah dibahas sebelumnya. Tang Wulin melompat ke sayap pesawat dan mengayunkan pedang Kaisar Blue Silver yang melilit tubuh Su Lizzi. Dia kemudian melemparkan tubuh Su Lizzi dengan semua kekuatannya dan Su Lizzi jatuh ke ruang kabin dengan baik. Su Xiaoyan dikirim ke kabin oleh Yue Zhengyu secara bersamaan. Tangan Xie dengan cepat mengoperasikan konsol monitor pesawat. Kakak laki-laki, kita perlu sidik jari dan pengenalan iris. Tang Wulin mengayunkan tangannya dan melepaskan pisau Blue Silver Emperor lain yang melilit tubuh Lu Fu di sudut bawah. Dia menarik pergelangan tangannya dan Kaisar Blue Silver mengirim Lu Fu terbang di udara seperti seorang seniman trapeze. Pisau lain dari Blue Silver Emperor menjentikkan keluar dan melukai tubuh Lu Fu di udara. Kaisar Blue Silver menariknya ke bawah ke genggaman Tang Wulin di saat berikutnya. Tang Wulin mengangkat Lu Fu dan melompat ke kerucut hidung pesawat yang ramping sebelum menyerahkan Lu Fu ke Xie. Xie mengangkat jari Lu Fu lalu memiringkan kepalanya untuk membuktikan sidik jari dan pengenalan iris. Bip, bip, bip. Pada suara 3 bip, tombol di kokpit pesawat menyala secara bertahap dengan segala macam lampu indikator yang menampilkan kondisi pesawat saat ini. Xie bersorak sekali. Selesai. Petik 2. Tang Wulin mengayunkan pergelangan tangannya saat Kaisar Blue Silver memperketat dan mengirim Lu Fu kembali ke tanah. Nyalakan putaran dan nyalakan mesin dengan cepat. Menurut waktu keberangkatan resmi, kami masih punya waktu 1 menit sebelum waktu yang dikonfirmasi. Semuanya sudah dalam kendali mereka setelah beberapa hari pengamatan. Seluruh plot berjalan dengan lancar sesuai rencana. Tangan Xie membalik saklar satu persatu dengan cepat sementara dia menunjukkan gerakan. Tidak masalah, di Tang Wulin secara bersamaan. Tang Wulin bangkit dan mendarat di kursi di depan ekor di belakang kabin. Zhengyu, Yuanen, ambil tempatmu. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui ada di dua sisi sayap. Pesawat hanya bisa membawa 4 orang di dalam. Mereka tidak tahan lagi sehingga mereka merancang teknik khusus ini untuk tetap di pesawat. Blades of Blue Silver Emperor menyebar dari tubuh Tang Wulin dan meluas kedua sayap samping di sepanjang badan pesawat. Pada saat yang sama, kanopi pesawat perlahan ditutup dengan 4 orang di dalamnya. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu berjongkok di kedua sayap secara terpisah dan membiarkan rumput Blue Silver mengamankannya ke sayap. Posisi Tang Wulin ada di balik penutup kanopi. Dia duduk tepat di tengah seolah-olah dia sedang naik pesawat. Kaisar Blue Silver mengikat 3 orang dengan aman ke pesawat. Tang Wulin mengangkat tangannya dan mengetuk pesawat 3 kali. Kanopi pesawat ditutup sehingga ia tidak bisa didengar. Karena itu, ia harus berkomunikasi dengan gerakan tangan dan sinyal suara. Su Xiaoyan yang duduk di barisan belakang kabin bertugas memantau instruksi Tang Wulin. Xie tertawa terbahak-bahak. Teman-temanku, kita akan lepas landas. Ini penerbangan perdanaku, dan aku sangat bersemangat. Hati-hati, Yuanenmu ada di sayap. Ye Xinglan mengingatkannya dengan dingin. Aku tahu. Jangan khawatir, Tang Wulin, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui ada di luar karena alasan yang jelas. Tang Wulin memiliki tubuh terkuat sehingga ia mengambil alih komando sebagai kapten. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu memiliki sayap dan mampu terbang. Kemampuan bertahan mereka yang kuat akan memastikan kelangsungan hidup mereka di saat-saat penting bahkan jika mereka terpisah dari pesawat pada ketinggian tinggi. Dengan demikian, mereka adalah pilihan paling cocok untuk posisi masing-masing di pesawat. Xie mengambil peran mengoperasikan pesawat. Api. Dia berteriak keras ketika dia menekan tombol merah. Tiba-tiba, Skywing F-17 bergetar ketika dengungan tajam bergema. Ejektor turbin di belakang mulai berputar dengan kecepatan penuh dengan aliran udara yang deras keluar dari dalam. Itu mendorong pesawat untuk bergerak maju perlahan. Sky 9, mengapa kamu menembak terlebih dahulu? Apakah kamu menyalin? Suara terburu-buru bergema dari headphone Xie pada saat ini. Dia segera menurunkan suaranya dengan sengaja dan menjawab, ada masalah kecil. Staf pemeliharaan sedang menjalankan uji coba penembakan untuk saya. Kenapa kamu tidak melaporkan masalah ini dan menyebutkan ada perubahan dalam alur kerjamu? Suara serius menggema dari headphone-nya. Maaf, ini kesalahanku, jawab Xie. Memerintahkan untuk mematikan mesin segera dan menunggu instruksi lebih lanjut. Iya nih, Xie menjawab tetapi Skywing F-17 perlahan keluar dari gudang di bawah kendalinya.
Tidak ada keraguan bahwa Xie tidak terbiasa dengan mengemudikan pesawat. Pesawat itu sangat berat. Meskipun Xie mengamati Lu Fu di tempat kerja selama beberapa hari terakhir, dia masih baru dalam keseluruhan prosedur. Dia yakin operasi dasarnya benar. Dia harus membimbing pesawat agar meluncur ke depan sekitar 300 meter setelah keluar dari gudang, lalu belok kanan ke landasan sebelum dia bisa lepas landas. Sky 9, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu keluar dari gudang? Suara marah bergema dari headphone sekali lagi. Xie tiba-tiba mengangkat suaranya dan berbicara dengan ketakutan. Sistem kontrol turun, sistem kontrol turun. Mayday, Mayday. Dia menirukan suara yang terdengar mendesak yang bahkan Ye Xinglan tidak dapat membantu menatapnya dengan alarm saat dia terdengar sangat berbeda dari dirinya yang biasa. Bab 811, menyebarkan sayap seseorang sebelum melonjak. Jangan panik, tetap tenang untuk melakukan kontrol. Truk servis akan segera tiba di tempatmu. Kendalikan sebisa mungkin untuk mencegah tabrakan. Sebaliknya, menara kontrol sepertinya sudah tenang. Kontrol. Tentu saja, dia akan mengendalikan tetapi dia mengendalikan pesawat agar lepas landas segera. Xie mendorong kontrol siklik untuk melakukan belokan cepat. Pesawat itu miring selama putaran karena kecepatan tinggi. Kedua sayapnya bergetar ketika bergerak lebih cepat dari biasanya menuju landasan pacu. Sky 9, ini peringatan. Beraninya kalian membajak pesawat. Ini pelanggaran modal. Saya ulangi, ini pelanggaran modal. Berhenti segera, jika tidak, pangkalan memiliki hak untuk menghancurkan semua Anda. Suara dari menara kontrol terdengar dingin. Xie bertanya-tanya bagaimana mereka bisa ditemukan begitu cepat. Dia berpikir bahwa dia telah berpura-pura baik. Su Lizhi yang duduk di barisan belakang tiba-tiba menarik sesuatu dari atas kabin. Aku pikir ini yang membuat kita terbuka. Itu adalah kamera mungil yang mampu mentransmisikan gambar di dalam kabin ke menara kontrol. Menara kontrol dapat menyesuaikan frekuensi video dan menonton bagian dalam kabin. Ye Xinglan berkata, cepat. Aku tahu. Xie mendorong kontrol siklik tetapi tidak ada cukup waktu untuk naik ke landasan ketika sirene yang menusuk berbunyi. Dia bisa melihat samar-samar bahwa barikade yang digunakan untuk menutup landasan jauh sudah naik perlahan. Bahkan jika mereka bisa mencapai landasan pacu, tidak mungkin untuk lepas landas sekarang. Sinar dingin berkilauan di mata Xie. Dia menarik kontrol siklik dengan tangan kanannya saat dia melemparkan pesawat ke belakang. Seketika, dorongan reaktif menekan 4 orang ke kursi mereka dengan paksa, sementara secara bersamaan 3 orang di luar kabin bisa merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan dan aliran udara yang kuat menghantam tubuh mereka. Tang Wulin meraung keras. Pertempuran armor. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu melepaskan armor tempur mereka secara bersamaan. Tidak terkecuali Tang Wulin karena ia terlalu mengandalkan helm dan topengnya untuk mengurangi dampak pasukan. Pesawat tiba-tiba mendapatkan kecepatan tetapi tidak dalam kondisi stabil. Kokpit Skywing F7 miring ke atas dan berdenyut sebelum seluruh pesawat menerjang maju tiba-tiba. Tanah yang ditumpanginya saat ini belum menjadi landasan pacu. Landasan pacu masih lebih dari 300 meter jauhnya. Di sisi lain landasan pacu adalah hamparan padang rumput yang bertindak sebagai strip bergemuruh. Itu dianggap halus tapi jelas tidak kuat. Menusuk cahaya oranye terang meledak dari knalpot Skywing F-17. Itu menutupi 300 meter dalam sekejap mata. Mereka berlari ke padang rumput dalam sepersekian detik. Xie meraung marah ketika dia menarik kontrol siklik di tangannya dengan kekuatan penuh. Padang rumput itu hanya selebar 400 meter dan area di depannya adalah barak panjang. Jika mereka masih tidak bisa lepas landas, mereka akan menabrak barak. Keempat orang di kabin melepaskan armor perang mereka bersamaan ketika Xie menarik kendali siklik. Tidak ada yang ingin mati dan situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak berhasil mencapai landasan pacu yang sebenarnya untuk tinggal landas. Oh! Su Xiaoyan membuat jeritan tajam saat F-17 Skywing bergetar hebat di padang rumput. Dia menyaksikan tanpa daya ketika mereka dengan cepat mendekati ujung padang rumput dan hendak menuju dinding beton yang kokoh di depan. Pada saat inilah pesawat tiba-tiba bergetar. Kekuatan pendorong kuat Skywing F-17 berkobar saat kokpit miring ke atas. Semua goncangan tiba-tiba berhenti, sementara dinding beton di depan sepertinya merosot ke bawah. Suara pecahan kaca datang dari bagian bawah pesawat.
Pada saat berikutnya, mereka sudah di udara. Wow, kita di udara. Xie berteriak kegirangan. Telah terjadi tabrakan. Periksa situasinya dengan cepat. Ye Xinglan meraung marah padanya. Xie melirik ke meter sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, tapi saya tidak mengerti. Apakah Anda pikir saya benar-benar belajar bagaimana menerbangkan pesawat hanya dengan mengamati operasinya hanya untuk beberapa berhari-hari? Namun, setidaknya kita terbang sekarang. Kita terbang di udara dan ini dikenal sebagai melonjak. Haha, percepat, percepat." Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia menarik kontrol siklik untuk meningkatkan kecepatan. Suara mengamuk dari menara kontrol bergema dari headphone-nya, segera kembali ke pangkalan. Kalau tidak, kita akan segera meluncurkan rudal permukaan ke udara. Ini bukan peringatan, ini perintah. Pada saat inilah aliran sinar jiwa menyapu udara dari tanah memancarkan sinar yang menyilaukan. Tidak ada keraguan bahwa sinar jiwa digunakan untuk memperingatkan mereka. Pukul aku jika kamu bisa. Sejujurnya, kita adalah Shrek Seven Monsters saat ini. Tunggu saja sampai kamu membuat kemarahan Akademi Shrek jika kita terbunuh. Xie meraung sekali sebelum dia menutup komunikasi dengan tiba-tiba. Di menara kontrol pangkalan Korps Angkatan Laut North-Sea. Situasi di dalam menara kontrol kacau. Sistem kontrol menunjukkan bahwa Skywing F-17 hanya membutuhkan 700 meter untuk lepas landas secara paksa di landasan pacu anak perusahaan. Meskipun mereka sadar akan situasinya, semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba sehingga semua orang lengah dan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi itu sekaligus. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Staf di tempat kejadian semua bingung ketika mereka mendengar tentang Shrek Seven Monsters pada komunikator. Mayor pasukan khusus benar tentang Korps Angkatan Laut North-Sea yang mirip dengan halaman belakang Imperial Sun Moon Soul Academy. Karena alasan inilah orang-orang di sini bahkan lebih sadar akan kehadiran Shrek Academy. Tidak ada satupun siswa yang lulus dari Akademi Shrek di Korps Angkatan Laut North-Sea karena alasan politik. Mereka tidak akan bisa melakukan itu tanpa dukungan federasi untuk semua orang tahu bahwa guru jiwa yang paling menonjol di benua itu berasal dari Akademi Shrek. Namun, terlepas dari diskriminasi mereka terhadap Shrek Academy, mereka mengerti apa arti kata Shrek Seven Monsters. Label menandakan seluruh Akademi Shrek. Jika Shrek Seven Monsters mati di sini, itu akan menjadi peristiwa yang mampu membangkitkan emosi seluruh federasi. Komandan tertinggi Menara Kontrol, Liu Ming, telah berubah menjadi hijau karena marah. Apa yang terjadi di sini? Sejak kapan Shrek Seven Monsters tiba di markas Korps Angkatan Laut North-Sea? Dia hanya menerima informasi bahwa pangkalan itu menangkap beberapa orang yang licik dari Akademi Shrek. Mereka akan dibebaskan beberapa hari kemudian setelah ditahan. Namun, menurut laporan Mayor, murid-murid Akademi Shrek ini seharusnya tertekuk dengan borgol segel jiwa dan helm segel roh. Bagaimana mereka bisa menerbangkan pesawat? Mayor, apa yang harus kita lakukan? Staf menara kontrol semua menatap Liu Ming. Liu Ming bernapas dengan cepat. Menambal jenderal dengan segera. Komandan Resimen Korps Angkatan Laut North-Sea, Letnan Jenderal Shen Yue, adalah generasi terbaru bintang-bintang cemerlang di ketentaraan. Dia baru berusia 38 tahun dan dia sudah dipromosikan menjadi Letnan Jenderal oleh Federasi. Jenderal, begitulah situasinya, mohon saran. Kolonel Liu Ming menyelesaikan laporannya sesegera mungkin. Sisi lain dari komunikasi itu hening sesaat. Luncurkan resimen terbang Skyward. Luncurkan resimen Mesia North-Sea nomor 1. Pastikan keselamatan mereka. Luncurkan penjaga udara. Paksa mereka turun dan kembali jika memungkinkan. Pastikan keselamatan mereka bahkan jika mereka menolak. Ya, salin. Label, Shrek Seven Monsters benar-benar berpengaruh. Bahkan seorang letnan jenderal yang tidak berdamai dengan Shrek Academy tidak berani membiarkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada orang-orang ini di wilayahnya. Shen Yue berdiri di kantornya mengenakan pakaian militer. Pakaian militernya rapi dan rapi. Tidak ada bekas penuaan di wajahnya. Dia tampak berusia 30 tahun dan tampak sangat cantik. Dia adalah seorang keindahan akademi pada masa itu ketika dia belajar di Imperial Sun Moon Soul Academy. Kirim Mayor Bing Feng untuk menemuiku. Shen Yue menekan tombol di mejanya dan mengirim pesanannya. Shrek Seven Monsters.
Shen Yue mengerutkan kening karena mereka telah menerima informasi bahwa murid-murid pelataran dalam Akademi Shrek ada di sini untuk misi pengujian. Dia menyadari tradisi Akademi Shrek karena dia pernah mengirim orang-orangnya ke pulau itu. Sebagai perwira Korps Angkatan Laut Northsea dan juga wakil komandan Komando Militer Timur Laut, dia memiliki wewenang di dalam korps tentaranya sendiri untuk melakukannya. Namun, tindakannya menuai kritik dari otoritas yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Dengan demikian, pulau itu tetap menjadi misteri baginya. Kelompok orang ini berasal dari Shrek. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka Shrek Seven Monsters. Jika ini benar, mungkin ada masalah lagi. Akademi Shrek selalu menjaga warganya. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Shrek Seven Monsters ketika mereka berada di sini, tidak mungkin dia bisa menenangkan kemarahan Shrek Academy tidak peduli seberapa rasional penjelasannya. The Shrek Seven Monsters tidak hanya dipilih. Bahkan, mereka akan diperiksa kembali setelah periode yang lama ketika generasi sebelumnya dari Shrek Seven Monsters pensiun setelah memberikan layanan berjasa. Selain itu, prinsip kualitas sebelum kuantitas ditegakkan sedemikian rupa sehingga posisi akan tetap kosong jika tidak ada yang cukup memenuhi syarat untuk judul. Bab 812, Target Diakuisisi di Udara. Generasi sebelumnya dari Shrek Seven Monsters semuanya adalah pembangkit tenaga yang mengesankan. Pernah ada kejadian unik yang mengakibatkan kematian dua anggota dari generasi Shrek Seven Monsters. Pada saat itu, Akademi Shrek, yang selalu lembut dan tenang, tiba-tiba menunjukkan taringnya. Itu adalah pembalasan yang mengerikan yang masih ada dalam ingatan orang. Shen Yue membaca tentang kejadian ini dalam file rahasia militer. Peristiwa khusus itu menghasilkan perubahan langsung pada 16 anggota federasi baru. Publik tidak pernah mengetahui apa yang terjadi selama insiden itu, tetapi hal itu menyebabkan kekacauan besar di tingkat yang lebih tinggi di seluruh federasi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada informasi yang dicatat dalam file. Hanya disebutkan bahwa konsekuensinya sangat serius. Semua orang yang terkait dengan dua almarhum Shrek Seven Monsters menderita melalui perubahan berbeda yang tak seorang pun dari mereka ingin menerimanya. Sementara itu, pesawat yang diterbangkan oleh Xie sudah naik ke langit. Skywing F-17 bergerak lebih cepat dari Mesia biasa. Dalam sekejap mata, laut sudah di ufuk. Jelas bahwa Xie tidak berpengalaman dalam mengoperasikan pesawat, tetapi dia masih bisa menangani dasar-dasar sistem panduan. Dia langsung menuju ke arah laut setelah mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Mereka perlu mencari pulau itu sekarang. Di mana itu sebenarnya? Xie menatap ke kejauhan. Jarak pandang di udara adalah 30 km. Namun, dia segera harus berhenti dan menatap setelah menyadari bahwa tidak ada satu pulau pun di laut yang jauh, tetapi hamparan pulau. Seluruh kepulauan dengan setidaknya 1 atau 200 pulau padat menutupi area air yang luas di kejauhan. Apa yang kita lakukan? Dia secara alami menganggap Ye Xinglan melihatnya juga. Ye Xinglan memutar matanya. Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Aku bukan kapten, dan kita juga tidak dapat berkomunikasi dengannya. Mari terbang sebelum kita membahas lebih jauh. Terburuk menjadi terburuk, kita akan mendarat terlebih dahulu sebelum kita mencari pulau. Petik 2. Xie berbicara dengan marah, akademi itu kejam memberi kami hanya 15 hari. Biarkan saja garis pantai yang disegel, bahkan peta yang mereka berikan adalah palsu. Jelas bukan pulau. Tunggu, tunjukkan peta saya. Su Xiaoyan duduk di belakang tiba-tiba berbicara. Peta ada di tangan Ye Xinglan saat dia bertanggung jawab atas navigasi. Dia melewatinya. Su Xiaoyan berbicara, tidak peduli seberapa liciknya akademi, setidaknya bentuk pulau pada peta yang mereka berikan tidak mungkin salah. Xinglan, cari sesuai dengan bentuk pulau. Lihat apakah kita dapat menemukan pulau dengan bentuk yang mirip bila dilihat dari atas, maka kita akan menuju ke arah itu. Petik 2. Mata Ye Xinglan cerah saat dia menjentikkan jarinya. Kamu ada benarnya di sana. Su Xiaoyan, kamu sangat pintar. Ayo terbang seperti itu. Ye Xinglan menunjuk ke arah Nusantara. Cahaya ungu berkilauan di matanya saat dia memandang ke kejauhan untuk mencari sebuah pulau dengan bentuk yang mirip dengan yang ada di peta. Sementara itu, Tang Wulin menutup matanya dengan ketat ketika dia berdiri di belakang pesawat, dengan angin kencang menerpa tubuhnya. Untungnya, ia memiliki ikatan yang kuat dengan Kaisar Blue Silver untuk diandalkan, serta daya tahan tubuhnya.
Jika bukan karena mereka, dia tidak akan sejauh ini. Dia tidak tahu situasi apa yang terjadi di bawah posisinya. Dia hanya bisa menunggu Xie dan yang lainnya untuk menemukan lokasi yang benar sekarang. Pada saat inilah dua lolongan terdengar tiba-tiba. Tang Wulin mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke atas untuk menemukan dua bayangan gelap menyapu sisi-sisi Skywing F-17 dalam hitungan detik. Itu juga pesawat tempur tetapi dengan kecepatan lebih cepat dari yang mereka miliki. Kedua pesawat tempur berbalik dan menghalangi jalan pesawat mereka, terbang selaras dengan itu. Segera setelah itu, dua pejuang muncul di sisi mereka dan dua lagi muncul di belakang mereka. Semua pesawat tetap pada kecepatan yang sama dengan mereka. Sekali lagi, suara itu datang melalui earphone Xie. Kamu diperintahkan untuk segera kembali. Jika kamu menolak untuk patuh, kami akan melepaskan tembakan. Xie berbicara dengan jijik, tembak jika kamu bisa. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mendorong kontrol siklik untuk meningkatkan kecepatan pesawat dan terbang ke bawah secara diagonal. Tinggalkan Korps Angkatan Darat Nordsea, bahkan Ye Xinglan sangat terkejut dengan manuver ini. 6 pesawat tempur di langit dengan tergesa-gesa mengubah arah saat pesawat terus mengelilingi mereka. Namun demikian, tidak ada keraguan bahwa keterampilan terbang Xie tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan mereka. Shen Yue, mengenakan seragam militernya, telah berjalan ke menara kontrol secepat mungkin. Sang mayor yang telah menangkap 7 orang Tang Wulin berdiri di sisinya, tetapi ekspresinya tampak sedikit gelisah. Bagaimana situasinya? Letnan Jenderal Shen Yue bertanya kepada Kolonel Liu Ming. Mereka sangat keras kepala dan menolak untuk mundur. Kami memberikan upaya terbaik kami untuk memblokir mereka untuk mengurangi kecepatan mereka dalam mendekati Kepulauan Iblis, tetapi sangat berbahaya bagi mereka untuk berbelok dengan tidak terkendali. Ini mungkin dapat menyebabkan kecelakaan besar di kapan saja. Letnan Jenderal, akankah kita memulai akuisisi target lewat udara? Kolonel Liu Ming berbicara dengan suara berat. Shen Yue mengerutkan kening. Berapa lama sebelum resimen Mesia Nordsea nomor 1 berada di posisi? Kolonel Liu Ming menjawab, T-1 menit ke posisi. T-20 detik untuk pasukan maju untuk mencapai posisi. Shen Yue menghela nafas lega. Prakarsai akuisisi target lewat udara segera ketika resimen Mesia berada di posisi. Bawa mereka kembali padaku. Ingat, aku ingin mereka hidup-hidup. Tidak ada yang diizinkan untuk melukai mereka. Dimengerti, pesawat tempur lebih terampil dalam serangan udara. Itu adalah tugas yang sangat sulit untuk menyelesaikan akuisisi target tanpa bantuan resimen Mesia. Di Skywing F-17, ini mengira mereka bisa menggunakan radar ekor untuk mempengaruhi kita. Apa yang kita lakukan jika kita tidak bisa keluar? Xie marah. Mereka sudah sangat dekat dengan kepulauan itu, tetapi 6 pesawat di udara begitu ahli diterbangkan sehingga mereka terus-menerus memblokir dan memaksa F-17 mereka untuk terbang. Jika bukan karena beberapa upaya berani Xie untuk memaksa jalan keluar dengan mengancam akan bertabrakan, sangat mungkin bahwa mereka akan berakhir kembali di pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Namun, ini bukan jalannya. Xie hanyalah seorang amatir setelah semua. Dia memiliki kendali yang sangat terbatas atas pesawat, dan dia tidak benar-benar mencoba tabrakan. Dua pesawat pihak lain berbelok dan menggunakan aliran udara dari ejektor turbin mereka untuk menyerang pesawat mereka. Ini membuat pesawat mereka tenggelam dan menyimpang dari jalur semula. Pesawat-pesawat lain juga menggunakan metode yang sama untuk memaksa mereka terbang ke samping. Tidak ada keraguan bahwa 6 pesawat pihak lain diemudikan oleh awak pesawat ahli. Mereka memiliki terlalu banyak trik di lengan baju ketika berhadapan dengan seorang pemula seperti Xie. Tanyakan kapten apa yang harus kita lakukan. Haruskah kita mendarat di udara terlebih dahulu? Ye Xinglan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan buru-buru membuat beberapa gerakan tangan sederhana di Tang Wulin melalui kanopi pesawat. Tang Wulin telah melihat serangkaian efek yang disebabkan oleh pesawat di sekitarnya secara alami. Sinar dingin berkilauan di matanya saat dia melambaikan tangannya pada Su Xiaoyan lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Pada saat inilah Xie tiba-tiba berteriak keras di kabin Mesia. Dengan lolongan, total 6 Mesia terbang di bawah pesawat mereka. Kecepatan Mesia sama sekali tidak lebih lambat dari pesawat tempur. Semua Mesia yang muncul dengan cepat di bawahnya dilapisi dengan cat hitam. Sementara itu,
lubang ejeksi menonjol keluar dari bawah 6 pesawat di sekitarnya. Segera setelah itu, jaring besar ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke udara, mengarah ke Skywing F-17 mereka. Jaring itu ditembak sedemikian rupa sehingga jala-jala itu menghindari ejektor turbin pesawat dan segera diperketat setelah pesawat ditutup. Kekuatan 6 pesawat jauh lebih besar dari pesawat tunggal mereka, jadi mereka ditarik kembali ke pangkalan. Akuisisi target udara telah berhasil. Biarkan saja melihatnya dengan matanya, Tang Wulin bahkan belum pernah mendengar metode ini sebelumnya, jadi ini adalah pengalaman yang membuka mata baginya. Sementara itu, Tang Wulin, yang telah berjongkok di belakang pesawat selama ini, tiba-tiba duduk tegak. Kemudian, makhluk besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, 6 pesawat melakukan akuisisi target udara. 6 mesia hitam bermanuver di bawahnya yang bertanggung jawab atas perlindungan dan juga menara kontrol mengawasi situasi mereka dengan cermat. Bab 813, Naik Naga di Pesawat Tempur. Menara kontrol memiliki pemandangan-pemandangan yang paling jelas. Menggunakan radar besar, mereka bisa menangkap gambar langit yang jelas. Sebenarnya, jika tentara Laut Utara ingin menembak Tang Wulin dan yang lainnya dari langit, itu akan menjadi tugas sederhana bagi mereka. Dengan sistem pertahanan udara Korps Angkatan Laut Nordsea, mereka pasti tidak bisa menghindari bola meriam jiwa begitu ditembakkan. Meski begitu, bisakah mereka benar-benar melakukan itu? Bahkan jika Tang Wulin dan yang lainnya telah meminjam pesawat mereka adalah orang-orang yang menarik. Mereka tidak bisa menggunakan tindakan kekerasan apapun atau mereka akan berada dalam masalah besar. Karena itu, mereka harus mengandalkan metode yang lebih lembut untuk menangkap mereka. Meskipun mereka tidak bisa membunuh Shrek Seven Monsters, mereka pasti diizinkan untuk menangkap mereka. Memang, meskipun kematian mereka akan memiliki konsekuensi yang mengerikan, penangkapan mereka akan menjadi pukulan telak bagi Akademi Shrek. Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial atau militer dapat dengan berani menyatakan, apakah ini Shrek Seven Monsters yang dipilih sendiri oleh Anda? Mereka tidak ada yang istimewa. Itulah sebabnya Letnan Jenderal Shen Yue secara pribadi mengambil alih komando operasi ini. Dia sedang menunggu mereka ditangkap dan dibawa kembali. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuatnya menatap dengan mulut ternganga. Di langit, 6 pesawat yang telah menyelesaikan akuisisi udara berbalik untuk membawa kembali pesawat yang berisi Shrek Seven Monsters. Tiba-tiba, sebuah entitas raksasa memecahkan jaring besar. Mereka dapat dengan jelas melihat pada SKYWING-17 sepanjang 36 meter sosok yang besar dan agung, lebih dari 60 meter. Ukurannya yang luar biasa mengagumkan untuk dilihat. Itu sangat menakutkan sehingga ketika muncul, itu langsung menyebabkan SKYWING-17 dan 6 pesawat di sekitarnya jatuh. 6 pesawat jelas lebih kuat dari satu pesawat tunggal. Itu adalah dasar akuisisi target udara. Namun, ketika target tiba-tiba mendapat tambahan Overlord Dragon, situasinya sangat berbeda. Pesawat tunggal itu membuat 6 lainnya menukik. Mereka langsung jatuh ke laut di bawah mereka. 6 mesia hitam masih di sana. Terperangkap lengah, pesawat yang jatuh hampir bertabrakan dengan mereka saat mereka berhamburan dengan tergesa-gesa. Tang Wulin mengangkat tangannya, dan anggur Blue Silver Emperor menghancurkan kanopi kokpit SKYWING-17. Deru angin segera memenuhi seluruh kokpit. Kokpit pesawat sekarang terbuka dan terbuka. Sie-sie, bersiaplah untuk kecepatan penuh. Kondisi pesawat mereka menjadi sangat aneh. Karena Overlord Dragon mengendarai itu, ekor pesawat menunjuk ke bawah saat menarik ke-6 pesawat lainnya ketika turun. The Overlord Dragon sepertinya sedikit bingung. Belum terdaftar apa yang terjadi. Ke-6 pesawat di sekitar mereka akhirnya bereaksi. Mereka dengan cepat menyerah pada jaring penangkap dan tersebar di udara. Karena gaya gravitasi yang kuat, 6 pesawat ini tidak bisa lagi mempertahankan stabilitas mereka sendiri. Mereka berserakan dengan berguling pergi. Bahkan pilot terbaik akan memerlukan waktu dan ketabahan mental yang kuat untuk mempertahankan kontrol atas pesawatnya dalam kondisi seperti itu. Mempercepat. Tang Wulin berteriak keras. Overlord Dragon lenyap seketika dan dia kembali ke belakang pesawat. Tanaman merambat Kaisar Biru membentang dan melingkari keempat orang di dalam pesawat. Sie-sie mendorong tuas throttle ke depan. Pesawat berguncang keras di udara sebelum berakselerasi ke arah yang baru. Sie-sie merasa seolah-olah dunia berputar. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba,
pesawat meluncur keluar dari area dengan ketujuh dari mereka di belakangnya. Pesawat naik dan kemudian sistem kontrol secara alami mempertahankan ketinggian terbang. Mereka beruntung karena mereka menuju ke arah kepulauan. Saat ini, 6 pesawat masih belum dapat menstabilkan diri mereka sendiri, dan 6 Mesia hitam sudah bergegas menuju mereka. Prioritas tertinggi adalah memastikan keamanan sekutu mereka, sehingga mereka siap untuk diselamatkan. DSKYWING-17 yang dikemudikan oleh Shrek Seven Monsters seperti seekor burung kecil yang terbebas dari sangkar ketika ia terbang langsung menuju kepulauan. Kurangi ketinggian. Tang Wulin berteriak pada Xie. Tanpa rintangan kanopi kokpit, suara Tang Wulin dapat dengan mudah mencapai target yang diinginkan. Xie terengah-engah, ini terlalu banyak, Kapten. Semuanya, bersiap-siap. Pada hitungan ketiga, saya ingin semua orang melepas sabuk pengaman mereka. Kalimat ini secara alami diarahkan pada 4 anggota yang duduk di dalam kabin. Bersiap, Xie tertawa dan melepaskan tuas gas. 1 2 3, Tang Wulin meneriakkan angka-angka. Tak lama kemudian, dia melompat dengan paksa dari bagian belakang pesawat. Pada saat yang sama, tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang terhubung ke tubuhnya menarik kargo mereka dengan tiba-tiba. Di bawah kendalinya, keenam sosok itu sepertinya mengikutinya dan bebas dari pesawat pada saat yang sama. Mereka muncul di langit, mereka bertujuh, dibungkus oleh Kaisar Blue Silver. Mereka membentuk bentuk yang aneh. Mungkinkah itu? Di menara kontrol, Mayor Bing Feng menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dengan sepasukan 6 pesawat tempur dan 6 Mesia hitam, mereka masih dapat menembus formasi mereka. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya melompat keluar dari pesawat, SKYWING-17 sudah memasuki wilayah kepulauan dan terus terbang ke kejauhan. Unit Mesia besar telah tiba di belakang mereka, tetapi mereka tidak melewati batas Nusantara. Anehnya, SKYWING-17, yang baru saja diisi melewati batas, tiba-tiba jatuh tajam. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke kedalaman Nusantara. Semacam cahaya ilusi muncul dan kemudian menghilang ke udara tipis. Tidak ada tanda ledakan dari tabrakan. Tang Wulin saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia mengangkat tangannya dan mendorong bun agility soup yang disiapkan oleh Su Lizhi sebelumnya ke mulutnya untuk mengurangi berat badannya sendiri. Yang lain melakukan hal yang sama. Yue Zhengyu dan Yuanen Yuehui membentangkan sayap mereka bersamaan, membentuk sepasang hitam dan putih. Mereka mengendarai udara saat mereka mati-matian berusaha menstabilkan tubuh semua orang sebanyak mungkin dari samping. Ini terasa hebat. Ini luar biasa. Xie berteriak bersemangat. Ini jelas merupakan peristiwa paling menggembirakan yang pernah ia alami sejak lahir. Dengan keterampilan pilotingnya, bahkan pada tingkat pemula, ia entah bagaimana berhasil membuat teman-temannya keluar dari pengepungan ketat yang baru saja mereka alami. Apa yang bisa membuatnya lebih bersemangat dari itu? Jantung Tang Wulin berdetak kencang ketika halo emas keemasan muncul dari tubuhnya. Segera, 7 anggota itu merasa seolah-olah tubuh mereka tidak berat seperti mereka mengambang di udara. Tulang torso Gunung Naga Raja memberi Tang Wulin keterampilan jiwa kontrol gravitasi. Ketika ia bertarung dengan Tuan Roh Jahat, Tang Wulin telah menggunakan keterampilan ini berkali-kali. Selain kontrol gravitasi, ada keterampilan jiwa lain yang tampaknya bersifat defensif, tetapi Tang Wulin belum dapat memanfaatkannya dulu. Dia merasa bahwa dia hanya bisa menggunakan keterampilan jiwa defensif ini ketika dia mencapai basis budidaya 7 cincin. Karenanya, Nature's Child bukanlah keterampilan pertama yang ia peroleh tetapi tidak bisa digunakan. Jenderal, Kolonel Liu Ming memanggil dengan suara berat di dalam menara kontrol. Alis Shen Yue terjalin erat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kantor yang superior, jadi dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Lupakan. Biarkan mereka masuk. Aku sekarang percaya bahwa mereka adalah Shrek Seven Monsters generasi ini. Awasi semua kegiatan di Kepulauan Iblis. Perangi persiapan level 3. Tidak ada hal baik yang terjadi dengan membiarkan mereka masuk ke tempat itu. Petik 2. Ya, persiapan tempur level 3. Shen Yue menoleh untuk melihat Mayor Bing Feng. Kurasa aku pantas mendapat penjelasan. Mayor Bing Feng berdiri tegak dan memberi hormat, iya. Shen Yue berbalik dan berjalan keluar. Mayor Bing Feng dengan cepat mengikuti di belakangnya, menyesuaikan langkahnya dengan miliknya. Kolonel Liu Ming menyaksikan ketika mereka pergi.
Hanya ketika mereka berada di luar jangkauan pendengaran, dia menghela nafas lega. Itu masih pagi-pagi dan keributan telah terjadi. Itu membuatnya merasa sangat gelisah. Hasil dari investigasi sudah keluar dan dikirim kepada mereka. Luffy dan krunya selamat dan sadar kembali. Tidak ada korban, tetapi mereka kehilangan SKYWING-17. Bagi militer, ini merupakan pukulan berat. Selain itu, Kepulauan Iblis adalah wilayah terlarang bagi mereka. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek memasuki area itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil pesawat tempur. Tang Wulin memiliki sarana untuk secara hati-hati mengamati kepulauan di bawah mereka setelah mereka menstabilkan diri selama meluncur di udara. Mereka bisa dengan jelas melihatnya dari sudut pandang mereka di langit. Ada petak-petak besar pulau yang meliputi wilayah yang luas, tetapi tampaknya agak terlalu sepi. Pulau-pulau kecil ini semuanya gelap gulita, dan medannya sangat rumit. Ada beberapa tutupan vegetasi tetapi semuanya tampak hitam juga. Seolah-olah pulau-pulau dan semua yang ada di atasnya diwarnai dengan lapisan tinta. Yang lebih aneh adalah bahwa di sekitar pulau-pulau ini dalam kisaran 300 meter, air lautnya berwarna hitam. Itu sangat kontras dengan samudra biru jauh. Tanpa ragu, itu jelas bukan lokasi yang biasa, dan ini akan menjadi tempat pelatihan militer mereka. Tang Wulin pasti tidak berpikir bahwa mereka telah mengatasi semua kesulitan mereka hanya dengan tiba di kepulauan ini dalam waktu 15 hari. Tanpa ragu, kesulitan sebenarnya kemungkinan besar akan mulai dari sini keluar. Sana, Ye Xinglan tiba-tiba berseru, saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu. Bab 814, Mendarat. Ye Xinglan selalu mengamati kepulauan ini. Dia mencari pulau yang mirip dengan yang ada di peta yang disediakan oleh Akademi. Ketika mereka melihat ke arah jari menunjuknya, memang ada pulau yang lebih besar yang mirip dengan yang ada di peta. Tang Wulin tidak perlu memberi perintah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui sudah menyesuaikan arah mereka dan mereka melayang ke arah pulau. Mereka saat ini sekitar beberapa ribu meter di langit dan turun perlahan. Tiba-tiba, mereka bertuju merasakan tubuh mereka bergetar pada saat yang sama. Seolah-olah beberapa objek tak terlihat telah menopang mereka sejenak. Tak lama setelah itu, ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi untuk sesaat. Mereka kemudian melanjutkan penurunan bertahap mereka. Untuk sesaat, Tang Wulin dan yang lainnya merasa sedikit bingung. Namun, pada radar Korps Angkatan Laut Nordsea, ketujuh dari mereka telah menghilang. Gaya gravitasi semakin terasa. Itu menarik ketujuh dari mereka, dan mereka jatuh dengan kecepatan lebih cepat. Tang Wulin berteriak dengan suara berat, tetap tenang semuanya, kita akan baik-baik saja. Xiaoyan, Star Chain. Tubuh Su Xiaoyan bersinar dengan cahaya cincin jiwanya. Dia melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, rantai bintang emas cemerlang yang dengan cepat menghubungkan mereka semua bersama. Ketika mereka melompat keluar dari pesawat, mereka berada sekitar 3.000 meter di atas tanah. Dari ketinggian 3.000 meter, jika mereka melakukan terjun bebas tanpa sayap, yang terpanjang adalah 2 menit sebelum mereka jatuh ke tanah. Bahkan dengan sayap, hanya 5 menit telah berlalu sebelum mereka hampir menyentuh tanah. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu telah memakan Bones Bloodthirst. Mereka mengepakkan sayap mereka dengan sekuat tenaga ketika mereka mencoba menstabilkan tubuh mereka sehingga mereka tidak akan hancur berkeping-keping ketika mereka mendarat. Tang Wulin bertindak sebagai hub saat ia menghubungkan semua orang melalui tanaman rambatnya yang tebal. Dia sangat tenang. Dia nyaris bingung dengan situasi yang mereka hadapi. Semakin dekat mereka ke tanah, semakin jelas pandangan mereka. Tanahnya benar-benar hitam, tetapi tidak terbuat dari batu atau tanah. Di pulau tempat pegunungan naik dan turun, tanaman menutupi medan. Anehnya, tanaman ini juga berwarna hitam. Itu sebabnya, dari jauh, pulau itu menyerupai monster hitam. Dengan peningkatan armor perang mereka, Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berhasil menstabilkan diri mereka sendiri meskipun ada gaya gravitasi yang lebih kuat. Mereka terbang menuju pulau yang dituju saat mereka semakin dekat ke tanah. Semuanya, persiapkan dirimu. Saat Tang Wulin meneriakkan pengingat, 5 cincin jiwa di tubuhnya bersinar samar. Blue Silver Kaisar emas keemasan memanjang dari tubuhnya dalam jumlah yang semakin banyak. Ketika mereka akan mengenai tanah, Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengepakkan sayap mereka dengan cepat untuk mematahkan momentum mereka. Namun,
Ketujuh dari mereka masih meluncur ke tanah seperti meteor mengejar bulan. Pada saat ini, cincin jiwa kedua di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang. Sulur Blue Silver Emperor segera menjadi setebal paha seseorang. Begitu tanaman merambat menyentuh tanah, mereka membungkuk ke bawah. Dengan ketahanan yang kuat dari tanaman merambat elastis, mereka secara drastis mengurangi dampak kejatuhan Tang Wulin yang bertindak seperti bantal untuk melunakkan pendaratan. Sinar cahaya keemasan yang menyerupai naga kecil emas bersinar terang. Itu mendorong keras ke tanah, dan rebound kuat mengirim Tang Wulin terbang lagi. Dia menjabat tangannya, dan Kaisar Blue Silver yang melilit teman-temannya juga bergetar. Segera, mereka terlempar kembali ke udara lagi. Dengan demikian, kekuatan dampak dihamburkan. Mereka melayang di udara untuk sesaat sebelum mereka jatuh ke tanah meskipun perlahan kali ini. Dia menarik kembali Blue Silver Emperor-nya begitu mereka semua mendarat dengan selamat. Mereka lebih takut daripada terluka. Ini benar-benar menggembirakan. Xie berteriak dengan gembira. Benar-benar menggembirakan karena merupakan pengalaman pertama orang terjun payung. Namun, seluruh rangkaian acara masih dalam jangkauan yang bisa dikelola. Meskipun Tang Wulin bukan pilot, dia adalah dalang yang mengoordinasikan strategi mereka dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu benar-benar jenius terutama ketika dia melepaskan Overlord Dragon. Itulah yang memungkinkan mereka untuk mengguncang pesawat tempur dan Meisha dari ekor mereka. Jika bukan karena penurunan kecepatan tinggi yang tiba-tiba, tidak akan mudah bagi mereka untuk membebaskan diri dari putaran. Korps Angkatan Laut Nordsea bukanlah organisasi yang mudah untuk dihadapi. Bagaimana kabar semua orang? Tanya Tang Wulin. Kami baik-baik saja. Yang lain memberi isyarat kepada Tang Wulin yang mengindikasikan mereka baik-baik saja. Mereka semua adalah Master Armor Tempur satu kata. Meskipun mereka menjadi sasaran kekuatan tumbukan saat mendarat, kemampuan defensif dari armor tempur mereka cukup untuk melindungi mereka. Tang Wulin memberi isyarat dan yang lainnya dengan cepat berkumpul dalam formasi di sekelilingnya. Tang Wulin, Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui mengelilingi tiga lainnya. Hanya sekarang selama istirahat singkat bahwa mereka bisa mengamati lingkungan mereka dengan lebih baik. Laut Timur Laut Benua membeku. Itulah sebabnya pulau ini terutama ditutupi oleh hutan jenis konifera yang tampak hijau mewah. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa semua pohon, tutupan vegetasi, dan bahkan tanah itu sendiri benar-benar hitam pekat seperti tinta. Rasa takut menerpa hati mereka ketika mereka melihatnya. Seolah-olah ada banyak bayangan hantu yang bersembunyi di lanskap. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan merasakan aura di sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa meskipun semuanya di sini hitam, itu tidak diisi dengan aura elemen gelap yang pekat. Semuanya sangat normal. Itu tidak jauh berbeda dari hutan biasa. Ada apa dengan tempat ini? Jantung Tang Wulin sedikit goyah. Karena tempat ini dikenal sebagai Pulau Setan, pasti ada sesuatu yang unik tentangnya. Pelatihan militer yang disebut akademi di tempat ini tidak mungkin kebetulan. Bahkan penatua Kaidan yang lainnya memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mereka ada di sini. Tidak sulit untuk berspekulasi ahli mana yang menjadi Hyper Doulos yang sangat berbakat dan berprestasi ketika mereka masih muda. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xie bertanya dengan lembut. Tang Wulin menjawab, ayo bergiliran. Pertama, kita perlu waktu untuk pulih dan dalam kondisi prima. Mereka tidak bisa membajak dengan membabi buta. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu baru saja mengkonsumsi Blood-Touch Bean Buns sekarang, dan mereka sangat banyak dihabiskan. Yang lain juga kelelahan sampai tingkat yang berbeda-beda. Pendaratan tadi telah memberi mereka kejutan baik secara fisik dan mental. Tampak jelas bahwa mereka perlu menenangkan jiwa mereka sebelum mereka mencoba yang lain. Su Xiaoyan, Su Lixi, dan Xie duduk terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Empat lainnya membentuk lingkaran di sekitar mereka. Cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala dengan lingkaran cahaya yang menyebar keluar darinya, Blue Silver Golden Array. Itu memiliki kemampuan elemental stripping dan keterampilan jiwa mengendalikan kolektif yang kuat. Zhengyu, Yuanen, kalian juga bisa istirahat. Seharusnya tidak masalah dengan Xinglan dan aku berjaga. Baik, efek samping dari Blood-Touch Bean Buns mulai menampakkan diri. Meskipun basis kultivasi dari Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu tidak lemah, mereka masih menghabiskan banyak energi mereka.
Yue Zhengyu, khususnya, telah menggunakan korban sebelum ini yang menghabiskan banyak energi hidupnya. Setelah upaya habis-habisan barusan, dia benar-benar kelelahan. Cahaya ungu berkedip di mata Tang Wulin. Dia melepaskan Purple Demon Eyes dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Kemudian, dia diam-diam mengulurkan Blue Silver Emperor-nya keluar saat dia merasakan sumber kehidupan di pulau ini. Sejak kekuatan spiritualnya mencapai ranah spirit abis, indranya lebih sensitif dari sebelumnya. Terutama setelah itu dikombinasikan dengan Kaisar Blue Silver, cukup mudah baginya untuk berkomunikasi dengan Flora. Pada saat ini, Xie yang pertama kali duduk tiba-tiba membuka matanya. Dia mengucapkan dengan ketakutan, mengapa tidak ada energi asal? Aku tidak bisa memulihkan kekuatan jiwaku. Suaranya nyaris memudar ketika yang lain membuka mata mereka juga. Mata mereka juga terlihat kaget. Mereka memiliki perasaan yang sama. Di pulau ini, mereka tidak merasakan adanya energi asal. Sebuah pemikiran melintas di benak Tang Wulin. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk merasakannya. Itu benar, Pulau Iblis kosong. Dia tidak membutuhkan Blue Silver Golden Array. Sepertinya tempat ini sudah mengalami elemental stripping. Semua aura lainnya normal, tetapi energi asal tidak ditemukan. Tanpa energi asal, mereka tidak memiliki energi sumber untuk memulihkan basis budidaya mereka. Kekuatan jiwa bisa habis kecuali mereka tidak memanfaatkan kekuatan jiwa sama sekali. Namun, bagaimana itu mungkin? Sebagai seorang guru jiwa, terutama yang telah mencapai pangkat Raja Roh, seseorang akan secara tidak sadar mengeluarkan kekuatan jiwa seseorang. Memanfaatkan kekuatan jiwa seseorang untuk melindungi tubuh seseorang adalah norma dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Selain itu, budidaya metode surga misterius adalah proses yang berkelanjutan. Kekuatan jiwa seseorang akan digunakan secara konstan. Meskipun disipasi kekuatan jiwa seseorang akan berada di level rendah, itu masih menipis. Jika seseorang berada di tempat yang sama sekali tidak memiliki energi asal, seseorang bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwa seseorang karena secara bertahap akan menjadi kering. Ekspresi Yue Zhengyu berubah ketika dia berkata, apakah ini tanah terlarang yang legendaris? Tang Wulin menatapnya, apa ini tentang tanah terlarang? Yue Zhengyu berkata dengan suara yang dalam, itu ditulis dalam catatan kuno klan kami. Selama zaman purba, beberapa tempat dihukum oleh alam surgawi karena sifat khusus mereka, dan tempat-tempat ini berubah menjadi tanah terlarang. Mereka dilucuti dari keberadaan apapun kehidupan. Tidak mungkin energi jenis apapun terbentuk di tanah seperti itu. Tapi jelas, ada tanaman di sini. Jika ini adalah tanah terlarang, seharusnya tidak ada tanaman di sini. Petik 2.